Sahabat Villa dimanapun berada, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat hidayah, taufik, maghfirah, rahman, rahim dari Sang Pencipta langit dan bumi Allah Azza wa Jalla, sehingga pada pagi hari ini kembali kita berkumpul, bertemu, berjumpa. Tentu tujuannya untuk memberikan edukasi, memberikan materi-materi yang tentu bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia, makhluk sosial, makhluk yang memiliki kepedulian kepada sesama manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, di mana umat Islam diutus bagi mereka seorang nabi yang kita kenal dengan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang sangat mulia, yang lebih mengedepankan kemudian kepentingan umat daripada kepentingan pribadinya. Alhamdulillah, dalam menapaki kehidupan kita sehari-hari, Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui ajaran Nabi Muhammad, sehingga kita sebagai manusia ini merasa terbimbing. Ada yang senantiasa mengiringi di dalam setiap gerak langkah kehidupan kita dan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi sebagai hamba maupun sebagai makhluk sosial yang butuh berinteraksi di dalam mengaplikasikan seluruh yang Allah ciptakan, yang Allah pinjamkan kepada kita berupa kemampuan, daya, upaya, dan seterusnya. Untuk itulah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kembali saya membuka komal ini, tentu tidak lain tujuannya untuk memberikan edukasi kepada kita semua, termasuk kepada pribadi saya sendiri, agar kiranya kehidupan kita dari hari ke hari jauh lebih baik dari kehidupan yang sekarang ini. Karena Islam itu dinamis, Islam itu tidak statis. Islam adalah sebuah kaidah, Islam adalah sebuah jalan, Islam adalah sebuah tarekat, di mana Islam mengajarkan kemudian para pemeluknya untuk hidup dinamis dalam segala hal. Hebatnya Al-Quran di situ, sahabat-sahabat sekalian. Al-Quran itu tidak berhenti oleh karena keadaan. Alur kehidupan manusia, sehebat apapun pencapaian manusia, Al-Quran senantiasa mengiringi. Tidak pernah Al-Quran itu tertinggal oleh pengetahuan, oleh pencapaian manusia, oleh keadaan kehidupan manusia. Al-Quran selalu hadir untuk mewarnai. Sehebat apapun, secanggih apapun, semodern apapun kehidupan manusia pada zaman tersebut. Nah, ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, karena kita mengetahui aspek ini, maka kita harus memberikan ruang kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Kita harus memberikan satu solusi kepada mereka dalam saat mereka kemudian
tidak tenang dalam kehidupannya. Maka kita harus tampil memberikan solusi, memberikan pengajaran, menyampaikan Islam agar mereka memahami rupa-rupanya sinkronisasi antara kemanusiaan orang tersebut, aspek akalnya, fisiknya, itu hanya bisa selaras dengan dinul Islam saja, tidak bisa selaras dengan agama di luar Islam. Jadi manusia makhluk yang memiliki tingkat intelijensi di antara seluruh makhluk itu yang tertinggi, itu hanya cocok dengan agama Islam. Konsep-konsep dalam Islam itu sangat manusiawi. Konsep yang ada dalam tatanan pengajaran Islam secara teori dan praktek itu hanya bisa pas dengan kehidupan manusia itu. Begitu juga sebaliknya. Manusia dalam bentuk fisik, dalam hal penyembahan kepada pencipta, itu hanya cocok dengan dinul Islam. Selaras fisiknya umat Islam dengan prosesi ibadah yang dituangkan kemudian dalam pengajaran agama Islam, itu sangat-sangat luar biasa, sepadan, cocok, serasil, selaras, seia sekata. Salah satu contoh misalnya bagaimana manusia dalam Islam diajarkan untuk berpuasa dari terbenamnya matahari sampai kepada, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari. Rasional kena, secara fisik pun kena, dari aspek kesehatan kena, logika sehat manusia terkait dengan keadaan puasa ini pun kena. Tapi kalau misalnya manusia dituntut untuk berpuasa 40 hari 40 malam non-stop, itu tidak bisa, tak bisa selaras dengan keadaan manusia. Maka kalau ajaran ini pernah dianut, pernah dijalankan, pernah dipraktekkan, maka itu hanya cocok pada orang yang diberi kemampuan. Bukan seluruh manusia yang mencoba untuk melakukan itu, tetapi hanya kepada dia yang diberi kemampuan. Person, hanya satu orang tertentu saja. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai asas dalam beragama bahwa seluruh pemeluk agama tersebut harus mengikuti pola itu, puasa 40 hari 40 malam. Itu nggak bisa. Maka secara rasional dinul Islam dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya itu serasi, selaras, seia sekata dengan keadaan manusia pada zaman manapun. Setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW membawa risalah ajaran puasa tersebut. Nah ini saudara-saudara, saya coba untuk memberikan sedikit pemahaman terkait dengan keadaan tersebut. Nah pagi ini saya tadi ditelepon oleh salah satu adik kita pemerhati dunia apologet dari Amerika Serikat, ya, Dinda Adon. Beliau menyampaikan ada sahabat beliau, ada teman beliau, ada rekan beliau di sana di Amerika yang ingin belajar Islam, minimal paham sedikitlah tentang Islam. Ya, saya merasa bukan ahli di bidangnya untuk menjelaskan agama Islam ini, kan. Tapi paling tidak saya bisa sedikit memberikan pencerahan tentang apa sih Islam itu secara sederhana. Berbeda kalau memang ahlinya yang menjelaskan. Biasanya karena mereka memiliki keilmuan, mereka adalah ulama, guru-guru kita, ya. Menjelaskan Islam terkadang orang awam itu justru nggak terlalu nangkap karena ketinggian ilmu daripada narasumber, sehingga tak mampu melihat audiens yang ingin mendengarkan itu, sehingga
ketinggian keilmuan ini membuat yang mendengarkan itu kurang paham. Tapi kalau orang yang ilmunya hanya sebatas ya pengetahuan dasar, begitu dia menjelaskan yang disampaikan adalah ilmu dasar, dan yang memahami pun bisa nangkap. Gitu, sama seperti belajar tentang Bible, Kristologi. Pendeta-pendeta ini tinggi sekali ilmunya, mereka menjelaskan kadang jemaat tak paham. Datang kita menjelaskan dari dasar dengan kalimat sederhana, mereka lebih cepat nangkap. Sehingga banyak jemaat setelah mendengarkan paparan para apologet Islam lebih paham Bible sekarang ini dibandingkan mereka yang pernah sekolah secara resmi. Oke, di tengah-tengah kita telah hadir adik kita nih. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar nih abangku? Alhamdulillah, Masya Allah. Di sana siang, pagi, malam, sore, subuh? Malam 8.37 ini sekarang. 8.3, waduh telat berarti kita ya. Malam. Ini yang telat di sini, Bang. Di sini ketinggalan zaman di sini. Allahu Akbar. Ketinggalan zaman kan 12 jam kita ketinggalan. Iya betul. Iya. Benar. Allahu Akbar. Sebentar, teman aku ini kayaknya udah join apa belum ya? Coba multi aja. Kak Ita multi aja. Nah, oh ini perempuan. Kak Ita mau belajar. Siap. Kak Ita tolong multi ya. Aku cari. Ini dia. Ini Bang. Udah multi juga. Sip. Udah multi. Sip. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ini saya panggil siapa ini? Ita. Panggil Ita aja. Panggil Ita. Masya Allah. Mungkin bisa buka kamera. Ada Ita. Atau bercerita, perkenalkan diri sedikit boleh ya? Perkenalkan nama saya Ita. Nama saya Ita. Saya tinggal di Amerika. Iya. Sudah lama di Amerika? 21 tahun. Pantesan aja sudah ke bule-bulean ku tengok wajahnya ini. Enggak juga. Allahu Akbar. Jadi tadinya Islam. Iya. Lalu kemudian berpindah karena faktor lingkungan. Betul. Dan juga minimnya pemahaman terhadap dinul Islam, ajaran Islam itu ya. Nah, oke. Mungkin saya boleh tanya, setelah menjadi seorang Kristen ya? Iya. Apa yang saudari saya ini rasakan? Karena begini, dalam proses mencari Tuhan, itu hampir seluruh manusia pernah alami. Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menelaah diri dan ingin tahu tentang alam gaib, tentang ketuhanan misalnya. Pada saat proses pencarian Tuhan, terkadang manusia itu merasa hampa karena disuguhkan keadaan di mana Tuhan yang diajarkan itu tidak sesuai dengan logika. Sehingga muncul kejenuhan, ada rasa tidak percaya, ada rasa seakan-akan pembodohan. Kok Tuhan bisa kemudian guling-guling? Kok Tuhan bisa kemudian loncat pagar? Kok Tuhan bisa sekolah? Logika kita nggak bisa nerimanya. Saya banyak menghadapi teman-teman yang tadinya begitu berbicara mengenai konsep Tuhan, mereka ragu dan berujung kepada syahadat. Karena secara logika gini, Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Ini yang tidak bisa diganggu gugat. Itu Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak mungkin memiliki kelemahan, tidak mungkin memiliki kekurangan. Itu Tuhan. Di ufuk yang berbeda, kita manusia terikat oleh ruang dan waktu yang tentu kemudian kita tidak bisa mencapai kepada
level kesempurnaan ini. Level ketuhanan tidak sanggup kita untuk menjangkau. Karena kita manusia, punya keterbatasan. Begitu juga manusia yang lain. Apakah dia nabi, apakah dia rasul, apakah dia apapun itu. Yang namanya makhluk, yang namanya manusia, pasti memiliki kekurangan. Dan itu tidak disifati oleh Tuhan. Setuju enggak kita di situ? Oke, baik. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Saya ingin dari adik saya ini, saudari Ita, Ita. Sedikit aja ya. Iya, sedikit ya, aja. silakan. Kapan ya? Kayak tahun lalu deh. Yang merasa kalau apa ya? Tuhan itu nggak ada gitu loh. Jadi kayak ya kehilangan. Kayak udah nggak percaya lagi. Iya. Masya Allah. Terus. Dan apa ya, setelah mengalami kejenuhan dan sebagainya juga, karena waktu masuk Kristen itu kan untuk anak-anak, bukan untuk diri sendiri juga gitu. Iya, Masya Allah. Dan akhirnya sekarang ketemu sama Mas Adon, ya nggak semua serba kebetulan juga ya, dan berceritalah sama Mas Adon. Iya. Jadi sampai pada level Tuhan itu nggak ada. Iya. Ya, baik. Kalau logika sederhananya, kita ini ada. Sesuatu yang ada tentu diadakan oleh sesuatu yang ada. Kalau Tuhan itu tidak ada, maka mustahil kita ada. Karena yang menciptakan tidak ada, bagaimana mungkin yang menciptakannya tidak ada untuk menciptakan yang ada? Ini sederhananya gitu. Karena kita ada, bukti bahwa Tuhan itu menyampaikan kepada kita berupa akal untuk kita cari. Jadi adanya Tuhan bukti karena kita ada. Maka Tuhan menyimpan jejak. Sama seperti hewan, ketika hewan itu ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwa aku ada, maka hewannya meninggalkan jejak. Betul ya, Mbak ya? Logika akal diciptakan oleh penciptanya sebagai serpihan cahaya untuk jalan jembatan sampai kepada pencipta. Itulah akal. Maka akal kita mengantarkan tidak mungkin ada matahari, bulan, siang dan malam, alam semesta ini kalau tidak ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Inilah yang disebut Tuhan. Nah, Al-Quran menarasikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Apa kata Tuhan dalam Al-Quran nih? Allah menjelaskan, aku memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku, keberadaanku di seluruh penjuru. Bahkan aku menyatakan diriku ada pada diri manusia itu sendiri. Contoh nih Mbak. Dulu waktu kecil Mbak ini nggak pakai kacamata, aku rasa. Oke. Ya. Dan kita menggunakan mata, kita tidak tahu unsur apa saja yang ada di mata kita ini. Yang kita tahu ya kita pakai melihat warna hitam, putih, coklat dan seterusnya, tinggi, rendah dan seterusnya. Bukan kita yang mengetahui itu. Maka Tuhan mengatakan apa? Wa fi anfusihim, aku memperlihatkan diriku ada pada diri mereka bagi yang berpikir. Jadi misalnya nih kita makan, nutrisi masuk ke dalam tubuh, bukti adanya Tuhan. Tumbuh rambut, tumbuh kemudian kuku. Tapi kenapa gigi tertahan tidak tumbuh? Kenapa hidung tidak bertumbuh? Kenapa kuping tidak bertumbuh? Rusuk tidak bertumbuh? Siapa yang menahan itu? Kita? Nggak mungkin. Ibu kita nggak mungkin. Pemerintah nggak mungkin. Berarti ada unsur lain, ada kekuatan lain yang mengatur ritme diri kita sendiri. Bagi orang yang berakal, itulah yang disebut Tuhan.
mungkin itu bisa terjadi. Makanya dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa aku lebih dekat dari manusia itu sendiri daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu sendiri terhadap urat lehernya. Sekarang saya mau tanya nih sama Mbak Ita. Mbak Ita tahu nggak apa yang terjadi di dalam rongga dada, rongga perut yang Mbak Ita punyai dari sejak Bu Ita lahir sampai sekarang ini? Udah puluhan tahun. Enggak. Kita nggak tahu. Lalu siapa yang mengatur seluruhnya yang di dalam ini? Tuhan. Ah, itu dia. Berarti yang mengatur ini darah, air, semua yang ada dalam tubuh kita ini wajib hukumnya maha sempurna. Betul? Enggak, Bu. Tidak mungkin punya kelemahan, tidak mungkin punya keterbatasan. Makanya Al-Quran mengatakan Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengarkan lagi maha mengetahui. Maka seluruh aspek yang ada di dalam tubuh kita ini harus diprogram, dijalankan oleh Dia yang maha mengetahui. Sementara manusia ketika ingin tahu apakah janinnya laki atau perempuan butuh mikroskop, butuh alat untuk mengetahui itu. Penciptanya enggak butuh itu. Sama seperti lidah. Lidah kita ini sederhana. Kita makan sesuatu, ada yang memasang alat di lidah kita. Bisa kita rasakan pahit, asam, manis, kecut, dan seterusnya. Apakah kita yang menyimpan rasa itu, alat perasa itu? Bukan, Dialah yang menyaksikan itu, yang disebut Tuhan. Nah, maka tugas kita adalah berterima kasih kepada Dia yang telah mengadakan itu semua. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah. Lalu kita harus beribadah kepada siapa? Seperti apa wujudnya? Oh, nggak bisa. Wujud Tuhan itu tidak bisa nampak. Kalau Dia nampak berarti Dia makhluk. Itu tadi yang saya katakan, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha melihat. Kita memiliki keterbatasan, tidak sampai kepada dimensi ketuhanan. Gak bisa sampai. Tugas kita hanya beribadah. Allahu Akbar. Wahai Engkau yang maha besar. Dengar enggak? Dengar. Melihat enggak? Melihat. Tugas kita cuma tunduk. Dan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan. Betapa banyak kenikmatan yang dirasakan. Seperti saudari saya, adik saya ini Ita, sampai di luar negeri. Satu kebanggaan. Pencapaian yang sangat luar biasa yang berjuta orang Indonesia ingin rasakan tapi nggak sanggup. Dirimu sanggup. Maka apa yang harus Anda lakukan? Berterima kasih kepada Dia yang telah mengadakan itu untuk dirimu. Itu aja. Tunduk. Karena manusia ini hanya ada dua. Kufur atau tunduk. Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran telah aku tumpahkan seluruhnya. Barang siapa yang mau ikuti kebenaran itu beriman silakan. Yang tidak mau mengikuti silakan. Yang mau kufur ingkar kepadaku juga silakan. Tapi ingat, ada pembalasan yang telah kusiapkan dari apa yang kamu lakukan dalam hidupmu di bumi ini. Jadi cuma ada dua. Kita beriman, tunduk kepada aturan-aturannya, hanya ada di Islam. Atau kita keluar dari ketundukan, masuk ke tempat yang lain. Atau ateis. Kalau di tempat yang lain nih, contoh. Mereka memiliki aturan. Tapi aturan yang dibuat-buat sendiri. Gak ada perintahnya dalam kitab mereka. Dan yang membawanya pun bukan utusan. Karena pencipta langit dan bumi itu maha besar, maha tinggi, maha kuasa. Alam semesta ini baginya kecil. Maka Dia tentukan utusan berupa nabi. Utusan berupa nabi ini sebagai dutanya lah yang kemudian yang mengajarkan, ini loh yang harus kamu lakukan, ini loh yang diinginkan oleh Tuhanmu,
Ini loh yang dimau oleh Tuhanmu, lakukan. Tuhanmu menginginkan engkau ibadah, Tuhanmu ingin engkau itu silaturahmi dan seterusnya. Ikuti. Makanya di Islam itu Dinda Ita, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dah, selesai. Berarti kita sudah bertuhan. Yang kita sebutkan sudah tahu. Oh, hambaku sudah mengakuiku sebagai Tuhannya. Dia sudah berserah diri kepadaku. Selanjutnya, kalau kita sudah mengatakan diri, engkau adalah Tuhanku, maka langkah selanjutnya adalah mengikuti perintahnya. Buktikan bahwa saya menghambakan diri kepada Tuhan. Ikuti apa perintahnya? Perintahnya kemudian adalah beriman kepada utusannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan pencipta langit dan bumi. Dah selesai. Artinya kehidupan kita berbobot. Contoh nih, saya dengan adik Ita, kita lewati hari yang sama. Detik, menit, jam, hari yang sama. Dari jam 1 sampai jam 12 malam. Kita ikuti itu. Kita sama-sama mengalami kehidupan, ritme kehidupan ini. Saya ibadah kepada Tuhan yang benar. Dirimu melewati 24 jam ini dengan hampa. Saya melewatinya dengan bobot ibadah. Dirimu melewatinya dengan hampa, kosong. Ada prosesi sembahyang, ibadah, tapi tidak diajarkan oleh Tuhan yang benar. Kita berujung kepada akhir kehidupan kita oleh detik yang mengantar tadi. Bang Suma sampai kepada detik akhir hidupnya. Dinda Ita juga sampai kepada akhir hidupnya, karena tidak mungkin hidup kekal di dunia ini. Maka pertanyaannya, siapa yang kemudian mendapatkan keuntungan? Yang menyembah kepada Tuhan yang benar, atau Dinda Ita yang menghabiskan waktu hanya dengan mencari duniawi sampai kepada ajal datang. Padahal kita sama-sama diberi 24 jam. Maka saya, mohon maaf, bukan mengunggulkan diri saya, karena saya adalah orang yang tunduk kepada Tuhan, maka kehidupan saya pasti lebih berfaedah daripada Dinda Ita misalnya, yang hanya hidup mencari dan mencari. Sebenarnya Tuhan itu tidak perlu dicari, karena bagi orang yang berakal, Tuhan itu sudah nampak. Siapa diri kita ini? Ini bukan tangan kita, bukan kita yang bikin ini, bahkan yang berbicara ini bukan kita, ini makhluk Tuhan. Kita ini siapa? Ini kepala kita yang beli, kita yang bikin, bukan. Ini mulut kita yang beli, kita yang bikin, bukan. Ada yang memilikinya. Kita cuma dititipi saja. Maka kita harus kembali kepada yang menciptakan itu untuk tunduk kepadanya. Itu aja, Mbak, sederhananya dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya ilmu yang sederhana ini dalam hal mencari Tuhan. Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu ada, ingin diketahui dengan jalan menciptakan manusia dan menitipkan serpihan cahaya berupa akal dan roh kepada manusia. Bukti Tuhan itu ada, adanya roh dalam tubuh kita. Adik ini tidur bersama dengan roh. Ya dong, makan, duduk, melalui proses hidup, bekerja di Amerika dengan roh. Sudah pernah kenalan dengan rohnya? Belum. Padahal itu adalah serpihan cahaya yang Allah titipkan, yang tidak pernah berpisah dengan kita kecuali ajal nanti. Tapi kita tidak kenal. Bagaimana mau mengenal Allah? Jadi ada orang bingung, Tuhannya umat Islam itu nggak ada. Oke, nggak usah terlalu jauh. Roh Anda ada nggak? Ada. Sudah pernah kenalan dengan rohnya? Nggak pernah loh. Satu detik pun kalian tidak pernah pisah dengan roh. Tapi kenapa kalian tidak kenalan sama rohnya? Nah, itulah Tuhan. Allah menitipkan kemudian dirinya untuk diketahui melalui dua serpihan cahaya. Pertama adalah
akal, yang kedua adalah ruh. Dua dimensi ini yang Allah titipkan sebagai alat untuk mendeteksi adanya Allah. Itu dinda ita. Roh ini aja dulu. Jadi Allah mengatakan, aku titipkan roh, aku tiupkan rohku pada diri manusia. Roh kita ini loh, yang kita ajak bercanda, kita pakai makan, kita pakai tidur, kita pakai gaya-gayaan, kita pakai berpenampilan, tapi kita sendiri tidak tahu roh itu apa, kita itu apa, yang berbicara ini apa, suara yang keluar dari mulut ini apa. Maka kembali kepada ayat tadi, sanurihim, aku titipkan kemudian kebesaranku wa fi anfusihim, pada dirimu, jika engkau sadar. Berarti Tuhan itu tidak punya keterbatasan dong. Yes, Tuhan tidak memiliki kelemahan, karena yang diciptakan pada diri kita ini adalah seaprek kesempurnaan. Bagaimana urat-urat, bagaimana saraf-saraf, bagaimana kulit menutupi daging, tulang dan seterusnya. Siapa yang mengatur ini? Dialah yang maha sempurna itu. Maka jangan pernah memiliki keyakinan untuk mendudukkan perkara ketuhanan di mana Tuhan itu punya kelemahan. Jadi bayi butuh air ASI ibu, butuh digendong, butuh makan, butuh tidur. Itu bukan sifat Tuhan, itu sifat makhluk. Tanggalkan keyakinan seperti itu, karena Tuhan itu maha dahsyat. Mustahil Tuhan itu jadi bayi. Anakku sayang, cepatlah besar, kelak engkau akan disembah. Itu mustahil. Itu hanya pemikiran orang-orang yang tidak memiliki logika sehat, hanya doktrin dan dogma. Pencipta langit dan bumi itu segala-galanya sanggup melakukan apapun. Cuman Tuhan diselimuti sifat mustahil. Mustahil Tuhan mati, mustahil Tuhan menjadi ciptaan, mustahil Tuhan menciptakan Tuhan lain, mustahil Tuhan kemudian punya kelemahan. Itu sifat-sifat mustahil bagi Tuhan. Karena sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh makhluk. Pencipta langit dan bumi itu maha mulia, maha perkasa, maha menghidupkan, maha mematikan. Maka dia tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Saya kira begitu sebagai pembuka dari saya. Silakan, mungkin ada tanggapan atau ada masukan. Aduh, Mas Adon deh. Kok aku enggak gini bang Kuyardi, aku ngasih ke Ita itu gini, tentang konsep ketuhanan ya. Yang pernah aku dengar dari abang itu, ketika kita itu berbicara tentang Tuhan itu, bagaimana konsep ketuhanannya, bagaimana konsep mesiasnya, kemudian bagaimana konsep keselamatannya. Terus aku menunjukkan beberapa perbedaan di dalam Bible dengan Al-Quran. Kalau di Bible kita tuh punya banyak Bible ya kan, di Kristen tuh banyak sekali Bible. Di Indonesia ada Bible berbahasa Indonesia. Di Inggris menggunakan bahasa Inggris, di Jepang menggunakan bahasa Jepang. Kemudian di Italia menggunakan bahasa Italia, di Latin menggunakan bahasa Latin. Nah, kita sebagai orang Indonesia, misalnya saya hanya bisa berbahasa Indonesia. Ketika saya ke Spanyol, pergi ke Spanyol, mendengarkan dakwah sebagai orang Kristen nih, mendengarkan dakwah di gereja, maka pendakwah itu akan salah mengucapkan. Kita tidak tahu dong, ya kan? Kita tidak tahu apakah dia benar apa salah, karena menggunakan bahasa Spanyol kita tidak tahu. Namun di dalam Islam, dimanapun kita berada, baik dari ujung dunia paling utara sampai ujung dunia paling selatan, tetap satu menggunakan bahasa Arab. Dan ketika imam itu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ketika misalnya Al-Fatihah ada kesalahan, kita bisa tahu di situ ada kesalahan. Ketika berkhutbah pun menggunakan bahasa Arab, kita bisa tahu di situ ada kesalahan. Sedangkan kalau di Kristen tidak bisa, kita tidak mengerti jika kita tidak mengetahui bahasanya. Karena apa? Di dalam Islam itu dari kecil kita sudah diajarkan bagaimana cara mengaji, bagaimana cara memahami di dalam Al-Quran itu seperti apa. Kemudian saya tanya lagi, apakah kamu itu hafal? Ada satu ayat yang hafal dalam Bible? Dia jawab tidak. Sangat berbeda sekali dengan Islam. Islam itu ketika saya ditanya, adakah satu ayat dalam Al-Quran ataupun kamu hafal di ayat, satu ayat di dalam Al-Quran? Tentu saya hafal. Jangankan satu ayat, satu surat pun saya bisa hafal. Begitu. Berbeda sekali dengan saudara kita Kristen. Kemudian saya bilang begini, saya mengasih tahu kepada Ita itu karena apa? Karena saya sayang sama Ita.
Saya sayang sama itu. Saya sayang sama teman-teman semuanya. Saudara-saudara Kristen. Aku tuh sebenarnya sayang sama mereka. Kemudian saya ngasih tahu, ini loh, ini yang benar, kayak gitu. Bukan yang paling benar, tapi ini yang benar. Kalau yang paling benar berarti ada yang benar lain, tapi ini yang benar. Dari mana saya bisa tahu bahwa ini benar? Oke, mari kita lihat pada kitab suci. Bagaimana kitab suci itu? Kalau kitab suci ada yang salah, namanya kitab suci itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah salah. Kalau kitab suci itu ada yang salah, berarti itu bukan kitab suci. Saya menjelaskan seperti itu. Mulai berpikirlah dia, kemudian kita berkomunikasi, dia mencari tahu. Oke, kamu belajar apa yang akan kamu tanyakan kepada saya. Jika saya tidak bisa menjawab, maka saya akan menanyakan kepada orang yang bisa menjawab. Saya punya abang saya, Abang Yuma ataupun Ustadz siapa, saya bisa memberitahu, minta pertolongan pada beliau seperti itu. Itulah yang saya beritahu kepada Ita, sehingga saya bawa kemari. Silahkan Ita, kalau misalnya dari penjelasan saya ada yang kurang salah, tanyakan pada abangku ini, begitu. Aku tuh jangan disuruh tanya sekarang. Saya nggak bisa jawab. Mungkin nanti ya. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi sederhananya dalam Islam itu ya, dalam berbicara mengenai konsep Tuhan, diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ajarkan kepada seluruh manusia, wahai Nabiku Muhammad, untuk berkata, Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu, tidak mungkin dua, apalagi tiga, apalagi lebih. Wajib mutlak, absolut tunggal. Entitas yang tidak berbagi, tidak bisa berbilang. Tuhan itu nggak bisa dibagi dua, Tuhan itu nggak bisa dibagi tiga. Tuhan itu mutlak, absolut satu. Itu dalam Islam. Tuhan itu satu, nggak ada bersekutu. Tuhan kecil, Tuhan besar, Tuhan anak, Tuhan tante, nggak ada. Islam itu ahad. Sebagaimana penjelasan di dalam ajaran Yesus juga begitu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ahad. Dan ayat ini sangat familiar. Markus 12 nomor 29, Yesaya 45 nomor 6, 46 nomor 5 dan seterusnya. Tidak ada Tuhan, hanya akulah Tuhan. Innani anallah la ilaha illa ana. Berarti cuma satu Tuhan. Kita nggak bisa kemudian Tuhan yang mana nih? Oh, Tuhan yang turun. Enggak. Oh, Tuhan yang berupa ini. Enggak. Di Islam cuma ahad. Qul huwallahu ahad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ahad. Wajib ahad. Itu satu. Tuhan yang satu ini tempat bergantungnya segala sesuatu. Kalau ada sembahan yang masih bergantung kepada yang lain, gugur. Demi akal, demi hukum kebenaran. Ada Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lebih senior, gugur. Allahus Samad, Allah tempatnya bergantung segala sesuatu. Termasuk Tuhan-Tuhanan yang disembah oleh orang-orang paganisme. Tuhan-Tuhan mereka masih butuh Tuhan yang satu tersebut. Jadi kalau Mbak Ita berdoa nih, cara gininya kan berdoa. Ya misalnya nih saya contohkan, wahai Tuhanku, misalnya disebutlah nama Tuhannya bla 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 bla, berikan aku kesehatan. Tuhan yang disebutkan itu mendengar enggak? Enggak. Lalu yang mendengarkan siapa? Ahad. Hambaku yang tidak menyembahku sedang meminta kepada Tuhannya. Maka aku Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih memberikan, meskipun dia mintanya kepada yang lain, bukan kepadaku. Tetapi aku punya kewajiban sebagai Tuhan yang maha Rahman untuk memberikan apa yang dia butuhkan. Sampai Islam itu datang menggeliti orang tersebut. Hei, kapan kamu bisa sadar yang kau minta itu tidak maha mendengarkan? Yang memenuhi kebutuhanmu itu adalah dia yang ahad. Kalau Tuhan pilih kasih, oh ini tidak menyembahku, aku kasih dia penyakit, aku kasih dia miskin, aku kasih dia kemudian oksigen sedikit, rezeki yang sedikit. Kalau itu terjadi, Mbak, berarti agama yang benar-benar Tuhannya adalah Tuhan yang benar akan nampak kaya, akan nampak sehat, akan nampak hebat di dunia ini. Maka orang yang miskin akan meninggalkan semua Tuhannya.
menuju kepada Tuhan orang-orang yang kaya. Kalau kehidupan kebenaran ketuhanan itu dilihat dari segi harta, orang Kristen kaya-kaya semua, berarti doanya diterima oleh Tuhannya, pindah yuk. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Kita minta, orang yang non muslim minta, ateis pun minta, semuanya diserahkan, semua diberikan. Makanya dikatakan waqulil haqqu mir rabbikum, semua kebenaran telah aku berikan ya. Kamu silakan berpikir, mau beriman kepadaku silakan, mau kufur kepadaku juga silakan. Aku akan senantiasa memenuhi seluruh kebutuhanmu. Itu. Jadi Allahus Samad, lam yalid walam yulad, itu dalam Al-Quran. Jadi Tuhan yang benar itu tidak bersilsilah, tidak beranak, tidak diperanakan. Itu Tuhan yang betul. Ahad dia tidak bersilsilah, dia tidak punya anak, dia tidak diperanakkan. Jadi tidak ada istilah anak Tuhan, bapak Tuhan, ibu Tuhan, sepupu Tuhan, opungnya Tuhan, tulangnya Tuhan. Nggak ada istilah di Islam seperti itu. Karena dia ahad, maka dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sama seperti di dalam bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan bagi Tuhan tidak ada yang setara. Semua ciptaan, mau dia setan, mau dia malaikat, mau apapun itu di luar Tuhan adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Itu konsep bertuhan dalam Islam. Itu yang pertama. Kemudian Tuhan yang kepadanya segala sesuatu tergantung, kesehatan, apapun yang kita butuhkan, rezeki, semua tergantung pada dia. Itu menurunkan sebuah kitab sebagai ketetapan hukum-hukum. Al-Quran diwahyukan dengan pondasi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan, aku juga yang menjaga Quran itu. Maka Quran tidak boleh ada celah. Kenapa Al-Quran tidak boleh ada celah? Karena Tuhan menjamin, kami yang mewahyukan, kami yang menjaga, aku yang memberikan firman, aku yang menjaga. Maka harus implementasi dari ayat tersebut terbukti. Bagaimana dengan Al-Quran? 1400 tahun silam sampai detik ini tidak ada perubahan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terlontar dari lisan Nabi Muhammad sampai kepada sahabatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai pada detik ini tidak pernah berubah. Kemanapun kita pergi, betul yang disampaikan oleh adik saya Adon. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah itu adil. Itu tadi, wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran telah aku sampaikan, dan kebenaranku itu tidak akan pernah dirubah oleh siapapun. Kebenaran itu harus sampai di hadapanmu. Baru setelah sampai di hadapanmu, kamu tolak, boleh. Kamu terima, boleh. Tapi ingat, ada konsekuensi dari itu semua. Jadi seluruh manusia setelah Nabi Muhammad punya hak untuk selamat. Maka dia punya hak mendengarkan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh dirubah. Karena seluruh manusia punya hak untuk mendengarkan Al-Quran ini. Karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah telah sampai Al-Quran kepadamu? Kalau sampai, kenapa kamu tidak beriman? Nah, makanya Al-Quran dimanapun itu tidak boleh berubah. Sekuat apapun sebuah negara kebenciannya terhadap Islam, ketika Quran masuk, mereka tidak punya daya untuk merubah Quran. Misalnya nih, negara Konoha benci kepada ajaran Nabi Muhammad karena isu teroris, isu intoleran dan seterusnya. Dihubungilah Arab, negara Arab yang mensuplai Al-Quran misalnya. Kamu masukkan Al-Quran kitabmu ke dalam negara Konoha, negara kami, karena di dalamnya ada penduduk yang sekian persen Islam. Tapi dengan satu syarat, cukup terjemahannya, jangan kau masukkan bahasa aslinya. Ada kekuatan seperti itu? Enggak. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, aku yang mewahyukan, aku yang menjaganya. Jadi sebenci apapun misalnya sebuah negara terhadap Islam, isu teroris, sayangnya dia tidak mampu melawan firman Tuhan. Aku yang menjaga Quranku. Kamu tidak akan sanggup untuk merubah apapun yang ada di dalamnya. Subhanallah. Ini yang terjadi. Orang menggaungkan kebencian,
tapi mereka tak sanggup mencari celah di dalam Al-Quran. Bahkan sekedar untuk merubah Al-Quran satu huruf pun mereka tak sanggup. Bahkan untuk sekedar mengganti terjemahan, menghilangkan original teks pun tidak sanggup. Itu satu bukti kebenaran bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Contoh nih, kalau Dinda Adon berbicara atau membaca ayat suci Quran, saya pasti tahu. Saya bukan penghafal 30 juz. Tapi kalau beliau membaca Quran, saya tahu letak kesalahannya. Jangankan salah huruf, mat, cara bacanya, huruf-huruf dan tanda baca, matnya saja. Kalau dia keliru, saya paham, saya ngerti, dan saya pasti tegur. Itulah hebatnya Quran. Jadi nggak bisa salah. Ketika saya ke Jepang, saya nggak ngerti bahasa Jepang. Nggak ngerti saya. Tapi imam kemudian berdiri di depan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sebagai orang Indonesia masuk ke masjidnya orang Jepang tetap khusyuk. Kenapa? Dia sedang membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang Jepang masuk ke Indonesia, saya jadi imam, dia juga merasakan kekhususan yang sama. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Orang Jepang masuk ke Indonesia, masuk ke masjid, sama. Bacaannya tetap memuji kepada Allah yang menjaga kalimat-kalimat sucinya tadi. Itu keistimewaan. Karena Al-Quran satu-satunya mukjizat yang masih ada di tengah-tengah kita ini. Kalau di Nabi Musa belah lautan, bisa kita lihat buktinya? Bisa kita rasakan? Enggak. Nabi Isa membangkitkan orang mati, bisa kita rasakan? Enggak. Orang lumpuh berjalan, bisa kita lihat? Sekarang kita bisa rasakan? Enggak. Nabi Muhammad membawa mujizat berupa Al-Quran, bukan cuma umatnya, tapi seluruh umat manusia bisa melihat satu-satunya mukjizat yang tersisa dari nabi-nabi yang pernah ada. Cuma Al-Quran. Saya pernah dialog, mohon maaf, dialog dengan seorang pendeta Leon, namanya Leon of Yerusalem. Baru-baru ini, saya tanya, Pak Pendeta, apakah firman Tuhan itu bisa direvisi oleh manusia? Nggak bisa. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Nggak bisa. Berarti firman Tuhan tidak boleh dikoreksi, firman Tuhan tidak boleh direvisi? Ya, tidak boleh. Lalu saya katakan begini, Dek, berarti kitabnya orang Kristen di Indonesia bukan firman Tuhan. Loh, kenapa bisa? Karena selalu dikoreksi, karena selalu direvisi. Akhirnya dia bingung sendiri. Mau jawab apa? Tadi di awal saya sudah pegang, saya sudah ikat jawabannya. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, firman Tuhan tidak bisa direvisi. Berarti yang ada di Indonesia bukan firman Tuhan, karena selalu direvisi, terjemahan lama, terjemahan baru, diperbaiki lagi. TB1 dan seterusnya, TB2 dan diperbaiki. Artinya kalau firman Tuhan itu bisa dikoreksi, berarti yang mengoreksi ini lebih pantas, lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena dia mengoreksi firman Tuhan. Tapi kalau Al-Quran, ada enggak kehidupan manusia? Ada enggak ilmu manusia? Ada enggak pencapaian manusia? Ada enggak keilmuan atau penemuan yang mampu merubah isi Quran? Tidak ada. Al-Quran selalu dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Secanggih apapun kehidupan manusia, Al-Quran selalu mewarnai. Itulah bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Maka mujizat yang datang kepada Nabi Muhammad bukan membangkitkan orang mati, bukan membelah laut, tetapi ilmu pengetahuan. Satu hari, besok, lusa, tahun depan, ilmuwan menemukan satu ilmu. Begitu diuraikan ilmunya, ternyata 1400 tahun silam sudah tertuang dalam Al-Quran. Itulah hebatnya Quran. Contoh yang baru-baru ditemukan sidik jari. Bagaimana sidik jari di setiap manusia itu berbeda-beda. Rupa-rupanya Al-Quran lebih dulu menemukan 1400 tahun silam. Itu. Nah, inilah salah satu mujizat, inilah salah satu keutamaan yang kami sampaikan kepada saudari saya, karena tidak mungkin, Mbak, tidak mungkin nih sebuah kitab disebut firman Tuhan yang maha mengetahui kalau kitab itu bertentangan dengan kehidupan kita. Nggak mungkin. Contoh, ada pabrik yang ahli membuat mobil,
Ketika pabrik ini membuat mobil, tentu dia juga membuat buku untuk apa itu? Buku catatan-catatan sebagai pengantar daripada cara operasional mobil tersebut. Betul ya? Ada buku panduan untuk mengoperasikan mobil itu pasti ada. Nah, kalau mobilnya berbeda dengan buku panduannya, bertentangan dengan mobil, cara operasional mobil dengan buku panduan, berarti Pak Bri ini tidak maha mengetahui. Apa analogi ini? Tuhan memberikan kita akal sebagai kendaraan untuk melumpuhkan dunia. Akal. Tuhan sudah menciptakan akal, lalu kemudian menciptakan buku panduan, sebuah kitab suci yang harus selaras dengan akal. Tidak mungkin akal mengatakan 1 tambah 1 sama 1 sama dengan 1, sementara kitab suci mengatakan ada 3 yang bersaksi di surga. Berarti antara kitab yang kita punya dengan akal ini tidak sinkron. Sedangkan ahli yang menciptakan kemudian harus sinkron antara mobil yang dibuatnya dengan buku panduan yang ada kemudian. Begitu juga kitab suci. Kitab suci harus selaras dengan akal manusia. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci tapi tidak selaras dengan akal manusia, percayalah, itu kitab bukan dari pencipta langit bumi yang maha mengetahui, tapi dari hasil revisi sesuai dengan selera pemesan. Saya kira begitu dari saya. Silakan. Ayo tak. Aku nggak bisa ngomong. Iya. Masanya ini di depan umum. Ya nggak apa-apa. Nanti gampang ngobrol sama saya lagi. Ya. Tapi kira-kira sudah ada gambaran kan tentang apa penjelasan yang saya pernah jelaskan ke Ita sekarang sama Bang Yuma sama kan, hampir sama gitu kan, apa yang aku jelaskan gitu. Itu kalau mau istirahat ya silahkan istirahat dulu, nanti besok kita teleponan lagi. Apa Mbak Ita, makasih ya Mbak Ita. Sehat apa mau selalu. bersahadat sekarang, mau bersahadat sekarang? Ayo. Ya bisa sih. Boleh, ya udah, tolong di Bentar, Bang Yima. Aku ke ruang yang satunya. Ya, bimbing dia bersahadat karena tadi dia ngomong sama saya juga, saya ingin kembali ke fitrah, maka saya bawa ke sini ke Bang Yima. Gitu. Alhamdulillah saya mendapatkan pelajaran apa yang disampaikan kepada Bang Yuma selama ini, saya catat di sini, Bang. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dinda Abu Hadid, sabar Dinda, ya, sabar. Di belakang saya kan ada Bang tuh kumpulan Bible, saya menjelaskan dari sana juga. Gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Memang saya jarang masuk ke komal diskusi, tapi saya menggunakan pribadi saya supaya bisa mencontohkan kepada teman-teman di sini. Karena jika saya berdiskusi di sini ada kayak bergesekan-gesekan gitu kan, makanya saya hanya dengan tingkah laku saya bagaimana yang bisa dicontohkan pada teman-teman Kristen. Kemudian mereka bertanya kepadaku, kok kamu seperti ini? Dari situlah saya membuka begitu, Bang. Baik, Dan Masya Allah. kemudian Mbak Ita pun seperti itu. Dinda Adon, Ayo. mohon izin saya naikkan adik kita, saudara kita Abu Hadid untuk mendoakan Boleh. beliau nanti ya. Boleh. Masya Ya. Aku kenal juga kok sama Abu Hadi. Allahu Akbar, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salam kenal buat Mbak Queen of Shadow. Mbak Ita. Benar. Oh, Mbak Ita. Iya, Masya Allah. Dinda Abu Hadid nanti doakan beliau ya. Insya Allah, insya Allah. Dinda Ita, Masya Allah. Jadi kita yakin nih syahadat kita sama-sama nih. Iya. Allahu Bentar. Akbar. Masya Allah. Ada tutup kepala mungkin di situ? Apa entah Ada apa gitu? Bentar. Ustadz Abu, open cam dong. Nggak boleh nyanyi ntar. Subhanallah, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Dinda Ita,
sebelum kita prosesi syahadat, saya ingin mendengarkan dari lisan adik saya ini mengakui bahwa yang selama ini kan Kristen tuh ya, di Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Berani nggak mengucapkan di depan umum ini kalau Yesus itu hanyalah makhluk ciptaan Allah? Coba. Berani. Coba. Kita mau dengar. Makhluk itu ciptaan Yesus, Allah. Yesus adalah makhluk ciptaan Yes. Allah. Yesus Coba. adalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sebuah iman ya, ini keyakinan, tidak boleh diganggu gugat, ini kepercayaan seseorang. Tidak boleh ada yang mengintervensi, karena itu ikhlas tanpa ada paksaan. Oke, satu telunjuknya, simbol tauhid kita satu Tuhan berbeda dengan yang lain. Ikuti saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Masya Akbar. Allah, Subhanallah. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, kita saksikan pada pagi hari ini untuk waktu Indonesia, di tengah-tengah kita ada saudari kita dari Kristen Protestan yang menyatakan imannya untuk memeluk agama Islam ya, dengan penuh keyakinan, dengan proses berfikir lewat bimbingan adik kita Adon. Adon ini Masya Allah luar biasa adikku. Di awal perjumpaan kita tadinya kita saling kenal, antum begitu luar biasa memperhatikan para apologet, tidak jarang membantu para apologet di Indonesia, sampai pada akhirnya turun tangan sendiri untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang membutuhkan pencerahan tentang Islam. Dengan kesederhanaan, keterbatasan ilmu, antum bisa membimbing saudara-saudari kita. Ini bukan hal sepele, membimbing mereka dari jurang kekekalan di dalam api neraka menuju kepada jannah. Masya Allah, subhanallah. Kiranya Allah melindungi antum, kiranya Allah memberikan maghfirah, petunjuk, hidayah, meskipun jauh di luar sana, tapi hatimu tetap ada di Indonesia. Teruslah Amin. berjuang ya, Amin, ya sampaikan kebenaran meskipun dengan pola yang sederhana. Masih banyak adik-adik ita-ita yang lain di luar sana yang butuh kita untuk mencerdaskan anak bangsa ini kembali kepada fitrahnya, memeluk agama yang hakiki. Demikian dari saya sementara, saya serahkan kepada Dinda Abu Hadid. Doakan adik kita ini semoga beliau istiqamah dalam menjalankan Islam, menjadi tokoh yang baik, keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin. Silakan Dinda Abu Hadid. Kita sama-sama berdoa ya, semoga Mbak Tita ini, Kak Tita ini istiqomah di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah. Jadi orang kalau sudah meluk Islam itu pasti hatinya lapang, hatinya lega, hatinya plong. Ya, karena pasti udah dekat dengan penciptanya. Seibarat antara kita dengan pencipta kita itu ada dinding pemisah berupa cermin. Ketika kita melakukan kemaksiatan, maka cermin itu ditumbuhi lumut. Berbuat dosa lagi ditumbuhi lumut. Semakin banyak dosa, semakin berlumut cermin ini, sehingga kita tak mampu melihat keberadaan Tuhan yang benar. Karena cermin itu kemudian tertutup oleh lumut. Orang yang bersyahadat itu lumutnya berguguran seketika, rontok, sehingga hatinya menjadi plong, hatinya menjadi bersih. Ringan tangannya kemudian untuk belajar, ringan kakinya kemudian untuk belajar, ringan badannya untuk belajar. Kenapa? Karena hatinya lagi bersih, dekat kepada penciptanya. Al-Quran tadi mengatakan, wa fi anfusihim, aku dekat. Aku memberikan kemudian pengajaran kepada mereka bahwa aku mengetahui tentang apa yang kau bisikkan, dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu, dan aku membuktikan bahwa aku ada melalui dirimu sendiri. Cermin tadi bersih jadinya. Begitu juga kita umat Islam ini yang sudah Islam dari sejak lahir. Ketika kita melakukan kemaksiatan, cermin itu tersentuh oleh lumut. Semakin banyak kita berdosa, semakin kotor cermin ini, sehingga kita tidak melihat Allah. Apa yang terjadi setelah kita tidak melihat Allah? Kita berani melakukan maksiat, mencuri, merampok, membunuh, berzina. Karena kenapa? Karena kita tidak melihat Allah, maka kita berani melakukan kemaksiatan. Tapi orang yang cerminnya bersih, untuk mandi dalam keadaan bugil saja malu, karena merasa Allah melihatnya. Cerminnya bersih, sehingga mau melakukan maksiat takut kepada Tuhannya, karena Allah itu maha melihat. Tetapi orang yang seperti ini, mau ditimpa dengan musibah, mau difitnah, mau dihujat, apapun itu, tetap dia tersenyum. Kenapa? Dia dekat dengan Allah, tidak pernah lemah di dalam berpijak, gak pernah kemudian dia rapuh di dalam berpendapat. Nah inilah ya, sebagai seorang mu'alaf, adik Ita, kamu lagi bersih, cerminmu lagi bersih, jaga cermin itu, perindah cermin itu dengan ibadah. Bingkai cermin yang memisahkan antara makhluk dan halik. Ya Rab, begitu adik ini menyebut Ya Rab, Ya Allah, seketika Allah melihat, karena tak ada noda. Minta kepada Allah, berbicara kepada Allah, sampaikan. Karena Al-Quran menarasikan surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan, mengatakan apa? Aku mendengarkan bisikan hambaku, bisikan kalbu hambaku. Jadi apa yang kita bisikkan dalam hati, ngobrol sama Allah. Ya Rab, aku butuh bimbingan. Ya Rab, kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Nah, sehingga dalam kaidah berislam,
dalam prosesi ilmu tasawuf atau makrifat ini ketinggian, tapi dasar. Kita umat Islam itu diminta selalu beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Untuk membersihkan, meruntuhkan cermin kita yang sudah ada bintik-bintik lumut. Makanya koreksi diri pada saat kita ingin tidur, kita koreksi, hari ini saya berbuat dosa apa ya? Oh, tadi saya sedikit agak menyinggung perasaan si fulan. Istighfar. Sehingga bersih lagi cermin tadi. Kalau orang bermaksiat, menumpuk cermin itu sehingga dia lupa kalau Allah itu ada. Saya kira begitu sebagai pengantar sederhana dari saya. Mudah-mudahan saudari kita ini bisa istiqomah dan keturunannya kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, dan langkahnya beliau ini dijadikan sebagai contoh untuk saudara-saudara kita non-muslim yang lain. Karena saya yakin sekali banyak saudara saya non-muslim yang juga ingin bersyahadat, tetapi banyak hal yang merintangi. Takut sama harta, takut sama keluarga, takut diusir, takut diungsikan, takut bla 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 bla, karena takut. Tapi percayalah, selama Anda masih ingin menerima kebenaran dari kaidah-kaidah ajaran Islam, maka ketakutan Anda itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Ada hati yang kemudian Allah titipkan untuk dibersihkan selalu. Saya kira begitu. Mungkin ada masukan, silakan, waktu dan tempat kami berikan. Terharu aja. Silakan Nina Adon, ada yang mau disampaikan mungkin? Iya, aku ngasih tahu aja jamaah yang bawah, yang di bawah ya. Jadi kami, saya dan Kak Ita itu berada di Amerika. Jadi kalau ada sampai yang bilang Kak Ita kesini mau cari koin, Anda salah besar, salah besar. Justru Anda yang mengetik itu, yang mengetik di situ, itu kekurangan, sangat kekurangan dibandingkan kepada saya dan Kak Ita. Betul. Saya bekerja di sini, Kak Ita di sini. Betul. Tidak kekurangan dalam ekonomi. Jangan salah berpikir ya. Jika kami kekurangan koin, no. Sama sekali tidak. Tapi Kak Ita kesini karena apa? Karena dilembutkan hatinya, dibukakan akal sehatnya, dibukakan itu. Karena apa? Dia mau menerima apa yang saya berikan, yang saya berikan pada Kak Ita. Ini seperti ini. Ini bukti-buktinya. Ini buktinya. Kemudian dia mau menerima. Kalau yang di bawah ngetik itu ketikan bilang Kak Ita kesini butuh koin, salah besar. Salah besar, Anda salah besar ya. Saya lempar koin. Nah tuh, salah besar. Tidak ada apa-apanya yang ngetik itu. Oke? Masya Allah. Iya, beliau ini pejuang-pejuang ya untuk negara kita ini juga. Mereka teman-teman yang berkarya di luar sana sebagai seorang profesional, ya baik adik Adon maupun Dinda Ita, mereka ini adalah pejuang. Mereka ya beda levelnya dengan kita. Alamak, kita mah recehan, mereka mah mereka ini penumpuk dolar kawan-kawan. Ya Allah ya Karim. Jangan nih, kebiasaan lama. Lihat, silakan. Jangan kebiasaan lama dibawa. Saya bisa melakukan itu. Masya Allah. Iya, Bang Zuma izin Allahu Bang. Akbar. Tadi Siap. apa yang Bang Zuma sampaikan ya, bahwa ketika kita membeli sebuah produk tentu ada namanya manual book. Ya, Manual book inilah yang membantu kita memahami apa yang kita beli, apa yang kita akan fungsikan, ya kan? Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, Allah telah sampaikan itu kepada orang-orang terdahulu. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Wahai ahli kitab, kata Allah, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaan ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan dia ke jalan yang lurus. Alhamdulillah, kita telah memanfaatkan manual book yang Allah berikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Yang menjadi asbab adalah dengan hadirnya saudara-saudara kami, guru-guru kami di sini, Bang Zuma, Bang Adon, sehingga petunjuk itu tersampaikan kepada kita melalui sebab yang telah Allah tetapkan. Ini terjadi bukan karena ada kesengajaan, ini terjadi bukan karena ada perencanaan. Ini semua terjadi biiznillah, atas izin Allah, atas kehendak Allah. Maka satu hal yang perlu kita camkan bersama adalah kita tinggikan segala puji-pujian hanya kepada Allah. Karena tanpa izin dari Allah, ini semua tidak akan terjadi. Maka sebagai seorang yang meyakini adanya Tuhan, orang yang mengakui bahwa Tuhan itu telah memberikan peringatan dan larangan, maka tentu panduan kita adalah kitab suci, bukan kita belakangi kitab suci itu. Tafadhol abangku, Bang Zuma. Masya Allah, luar biasa ilmunya. Ini ada Bunda Rahmat. Assalamualaikum Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Abu, Bang Adon, Bunda Queen, Masya Allah. Ini sudah bersahadat, Burunda? Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Selamat datang, Bun. Ada Bunda bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adon. Mbak Ita di mana? Di Amerikanya, saya di LA, Mbak. Aku di Michigan. Oh, di Michigan. Oh, we went Michigan long time ago. Bagus. Mayornya orang Islam ya? Di Michigan enggak? Itu Oh, di New di York Detroit ya? Di mana? Aku nggak tahu lah. Yang baru Ada di mayor New orang York. Islam di sana. Yang baru New York. Bukan, yang udah jadi. Oh, yang udah jadi. Tapi saya lupa kotanya. Either mayor atau kongres. Rasanya mayor itu. Ya, mudah-mudahan lah makin berkembang. Amin, amin. Aku boleh pamit nggak? Boleh. Oh, selamat. Ya, silakan. Terima kasih ya. Istiqomah yang ada apa-apa nanti langsung komunikasi aja dengan Dinda Adon. Iya. Aku mau ngucapin makasih semuanya ya, udah Ya. Sama-sama. bimbing. Semangat Di ya. jalan. Semangat ya. Masya Allah. Kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, Masya Allah. Aku turun ya. Ya, makasih. Kasihan yang Islam yang masuk. Oke. Saya kesini karena saya merasa kasihan dengan orang yang mualaf ini, karena pasti dia tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran, tentang dongeng-dongeng dalam Al-Quran, tentang Injil palsu, tentang kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan sains dan segala macamnya gitu. Dia masuk dalam keadaan buta pastinya, karena kelihatan tadi nggak tahu apa dia tentang Islam. Atur napas Dan dulu ini- Bang, atur napas, jangan kayak orang keburu-buru gitu, santai, relax. Dan kebetulan Ya, kita masih di jalan. relax. Jadi tadi, maksud saya gini, bagaimana? Oke, sekarang ke semua sekarang ini, Ya, Bagaimana saudara menganggap Riyandi ini fakta? Kristen apa? Protestan atau Katolik? pasti Protestan dong, pasti Kristen dong. Iya, Jadi Protestan. gini, Sabar dulu, untuk sabar ibu dulu, itu sudah Bang. jalan ya, sudah keluar ya. Sabar, Ibu sudah keluar. sabar dulu Bang. Setiap kita itu punya pilihan, ya kan ya.
kami berislam, Islam dibawa oleh Nabi kami, Nabi Muhammad. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kami Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, Protestan ini dibawa oleh siapa, Bang, kalau boleh tahu? Protestan adalah salah satu bagian dari kekristenan. Enggak, saya tanya. Yang awalnya, sebentar, kamu diam dulu, kamu diam. Saya jawab ya. Yang saya tanya, Saya jawab, Protestan saya jawab. ini Oke, kamu diam, diajarkan supaya oleh siapa saya gitu loh, jelaskan. Bang? Ya, silakan. Diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri lewat Alkitab. Ya, silakan Anda tunjukkan di dalil mana Ya. tertulis Protestan di ajaran Jadi gini, Yesus. Silakan. baik, saya jelaskan Iya, ya. iya. Kami awalnya kami Katolik, tapi kemudian ada masalah dalam Katolik. Kalau saat Katolik itu. lagi siapa lagi yang Lalu mengajarkan kemudian, itu? sebentar dulu, kemudian Protestan belum Lalu selesai. kemudian, Muncul lagi Katolik. Sebenarnya pertanyaan ini yang tidak saya penting. tanya, Saya yang ingin- mengajarkan agama saya ingin bertanya Protestan, saudara. ini sebenarnya tidak penting masalah ini, masalah penting, masalah harus, intern. harus. Sebenarnya yang penting ya tadi yang saya bicarakan tentang bagaimana fakta Jelaskan dulu. dongeng-dongeng dan Jelaskan Injil palsu, dulu. Protestan dongeng-dongeng dan ini- Injil palsu yang masuk dalam Al-Quran itu yang sampai Protestan itu yang jadi ini poin saya. siapa yang ngajarin? Kalau masalah dia jadi Itu Tuhan dulu. Yesus lewat Alkitab. Ya, tolong tunjukkan Dia- dalilnya di mana Yesus mengajarkan Di antara- Protestan. Kami tunggu ya, silakan. Kami dengar ya, Protestan ini kita dulu Katolik, tapi kemudian ada masalah dalam Katolik, kemudian kita memisahkan diri dari Katolik. Yang saya Jadi minta, sebenarnya- di mana dalilnya Yesus Sama- mengajarkan Protestan? Itu yang saya minta. Lo enggak masalah karena Tuhan Yesus Loh, yang bukan membawa masalah agama. atau tidak Tuhan masalah. Yesus- Yang saya minta Tuhan Yesus dalil tidak- di siapa mana mengatakan Tuhan- Yesus mengajarkan Siapa- Protestan. Siapa yang mengatakan Tuhan Yesus membawa agama? Enggak ada Tuhan Yesus membawa Kalau agama. begitu Nggak ada. Protestan ini ajaran siapa? Ajaran Tuhan Yesus. Nah, Apa di yang mana kami Yesus Katolik? mengajarkan Protestan? Dalam Tadi Alkitab, katanya nggak ngajarkan. Sekarang Yesus. Injil adalah ajar Tuhan Bukan, Yesus. bukan. Saya nggak nanya kami, itu. Kami percaya. Saya nggak nanya percaya itu, Injil. saudara. Kami Saudara, percaya saya Injil. tidak tanya itu, Nah, saudara. sekarang kamu Saya bertanya Kamu- siapa kamu yang sekarang- ngajarin Protestan? kamu sekarang merubah topik. Saya akan tadi bertanya tentang Siapa yang ngajarin Protestan? Saudara saya tadi Yang- dari yang mengajarkan Protestan adalah pindah ke Islam karena Islam para diajarkan Injil, oleh Injil, Al-Quran. Injil, Nabi Muhammad Injil yang mengajarkan mengajarkan kepada kami. Islam. Bahkan Yesus Kami adalah percaya juru Injil. Islam. Yesus disebut juru selamat. Selamat Kami itu percaya Islam. Injil Bahasa Ibraninya yang salam. dibagikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sekarang percaya saya Injil. bertanya, Protestan kami ini percaya ajaran Injil. siapa? Ajaran Tuhan Yesus Saudaraku, sendiri tenang. lewat Injil. Ya, di mana? Ajaran Di Tuhan mana sendiri. Yesus pernah mengajarkan Protestan? Sebutkan Nah, dalilnya. Inilah salahnya kamu. Kamu berpikir bahwa Tuhan Yesus membawa agama. Tadi Nggak kamu seperti yang itu. mengatakan nggak- yang mengajarkan nggak seperti itu. Protestan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ah, oke, di mana Yesus? Di mana Yesus membawa- ajarkan Protestan? Tuhan Yesus membawa keselamatan. Di mana Dan Yesus keselamatan mengajarkan itu yang kami terima. Protestan? Dia yang membawa agama. Dia yang membawa. Tidak ada Ya, nabi yang membawa tadi agama. katanya Hanya Islam Yesus saja. yang Hanya mengajarkan Muslim saja. Protestan. Hanya Sekarang Muhammad Yesus saja tidak bawa berbohong agama. membawa agama. Sakit Tapi tidak ente. nabi yang membawa agama. Anda Agama turun itu aja. ber- Anda sakit. Makanya Saya kamu tuh depan, Iya, Anda turun. Anda istirahat dulu, istirahat Kamu dulu. takut kamu, sepanik kamu. Iya, iya, Kamu saya tahu takut kamu sama panik. orang bodoh. Saya takut Turun, sama orang turun, bodoh. turun, Jangan turun. sampai kebodohannya juga lari ke saya nanti. Nggak butuh saya orang bodoh. Iya. Gitu. Lanjut, Indah, Dan, lanjut. Inilah contoh orang yang tidak mau membuka hati. Ini bukan diskusi. Seperti ini tuh bukan diskusi. Kalau diskusi itu berdasarkan data, ya. Jadi saya berdiskusi dengan Kak Ita, ya. Berdiskusi dengan Kak Ita juga. Oke, kamu mau diskusi dengan saya? Mari diskusi. Tapi kita menggunakan data, gitu. Bukan asumsi. Saya menunjukkan data. Ayo, mari kita belajar. Aku sudah belajar Bible, kamu belajar Al-Quran, tolong. Kalau misalnya kamu menemukan kesalahan dalam Al-Quran, oke, jelaskan kepada saya. Gitu. Kita berdiskusi yang baik, bukan seperti ini. Disuruh nunjukin di mana Yesus ngajarin Protestan di mana? Nah, jawabannya apa? Ini bukan diskusi namanya. Iya. Gitu. Dikit Bang Adon. Kan tadi Bang Zuman nanya itu. Dia jawab sendiri kan. Nah, sekarang karakteristik mereka ini Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya orang-orang kafir itu tilka amainiyuhum. Mereka itu cuman apa ya? Berangan-angan, berasumsi, tapi tidak bisa membuktikan. Nah, makanya Allah bilang qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana burhan, mana buktimu jika kau benar. Jika benar Yesus yang mengajarkan kepada kalian tentang Protestan, tentu ada manual booknya. Di mana di manual book halaman berapa yang di mana Yesus mengajarkan tentang hal itu, tentang Protestan? Nggak ada. Inilah kenapa orang-orang Kristen itu
selalu gagal ketika berdiskusi dengan Muslim. Sebab Muslim punya pegangan, yaitu kitab suci Al-Quran. Sementara mereka tak punya pegangan. Satu contoh lagi nih, saya mau kasih tahu. Orang Yahudi atau Judaism, kita tahu mereka punya beberapa kitab. Ada Torah, ada Mishnah Torah, ada Talmud, ada Targum. Islam punya Al-Quran, punya hadis, punya kitab tafsir, ya, dan kitab-kitab lain. Tapi Tuhan kita satu, mereka kitab satu, Tuhannya banyak. Nah itu bedanya, coba lihat. Harusnya mereka lebih banyak kitabnya dibanding kita. Sebab apa? Kami hanya menjelaskan tentang tauhid, keesaan Tuhan, dengan berbagai referensi yang itu datang daripada Tuhan itu sendiri. Tapi mereka kitab cuman satu, Tuhannya banyak. Gimana tuh Bang Zuma? Kita kitab banyak, Tuhan satu. Mereka kebalik, kitab satu, Tuhannya banyak. Makanya tantrum gitu. Ya, itulah benar yang Adinda saya sampaikan, bahwasanya mereka ini ditantang oleh Allah. Tunjukkanlah kebenaranmu jika kamu memiliki kebenaran itu kan. Kita minta, siapa yang mengajarkan Protestan? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan Protestan? Yesus tidak mengajarkan agama. Apa sih? Nah, ini silakan Dinda Adon dilanjutkan tadi. Bagaimana tarekat jalan yang antum tempuh sampai saudara Kristen Protestan ini mampu mendapat hidayah, dan bagaimana pola dia menerima, tidak seperti tadi kesurupan karena terlalu banyak makan tikus, ya mungkin sampai dia kayak begitu. Silakan Dinda, silakan. Iya, jadi awalnya itu kita berbicara sebenarnya biasa aja gitu, berbicara tentang kabar ataupun apa gitu ya, bercakap-cakap. Kemudian kita masuk lah gitu, saya tanya, sebentar, mohon maaf, kamu Islam atau bukan gitu? Kamu Muslim atau bukan? Oh bukan, saya Kristen. Oh begitu. Tapi sejak kapan kamu tuh mengenal Kristen gitu? Oh saya tuh dulunya Islam begitu, tapi berpindah. Apakah kamu tuh mengetahui bagaimana ajaran Islam yang benar gitu? Tidak, karena memang tidak dibekali dengan ilmu-ilmu di dalam Islam itu. Kemudian dia ke lingkungan yang Kristen gitu, karena kesini udah lama begitu. Kemudian ketemu dengan saya berbicara, oke, kenapa kamu itu ke Kristen? Baik, karena ketika dia masuk ke gereja katanya dia ada ketenangan, cuma itu. Iya. Apakah kamu pernah masuk ke masjid dan mendapatkan ketenangan? Saya nggak pernah masuk ke masjid. Nah itulah, jadi beda. Coba kamu masuk ke masjid. Tapi kan saya Kristen. Oke, mari kita berdiskusi. Kita berdiskusi berdasarkan apa? Berdasarkan kitab suci. Ayo. Kitab suci itu tidak akan pernah bohong. Kitab suci itu adalah firman Tuhan yang tidak akan pernah salah. Begitu. Kemudian saya menunjukkan di sini catatan-catatan Bang Yuma yang sering saya baca itu. Ini Bang, saya catat. Bang Yuma bilang apa seperti itu, saya catat di sini. Banyak sekali catatan saya dan saya bacakan kepada dia. Bentar. Ini sangat berguna sekali ketika kita berbicara dengan saudara-saudara Kristen. Yang Bang Yuma bilang gini, ajaran Yesus ini ya. Siapa orang yang belum mati sebelum melihat kerajaan Allah? Kerajaan Allah apakah sudah datang? Belum. Orang yang hadir pada saat itu apakah masih ada? Ya, masih ada yang hidup? Masih. Siapa? Yaitu Yesus. Itu saya catat di sini Bang. Banyak sekali. Itu. Sampai selesai saya mencatatnya Bang. Kemudian saya baca ini contohnya. Dan saya membuka. Ketika coba saya bacakan ini misalnya di Mazmur 91:16. Buka Mazmur, saya jelaskan di sini. Kemudian selanjutnya seperti itu terus. Ketika dia tanya, saya bisa menjawab dengan catatan-catatan saya. Itu. Walaupun dengan catatan, tapi yang jelas benar. Dan itu ada dalam Bible. Oke, kalau kamu tidak percaya, kamu sambil buka Bible kamu, maupun itu online atau di Google, di fisik ataupun di handphone. Oke, mari kita buka. Dan itu benar, adanya benar seperti itu. Makanya dia
terbuka. Gitu. Kalau saya tidak mencatat dan saya tidak belajar, saya tidak bisa menjelaskan. Maka dia akan tanya pun saya kebingungan. Begitu. Ya meskipun saya hanya sedikit, tapi dengan saya menjelaskan yang sudah saya terima, maka gugur kewajiban saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Begitulah Bang. Saya mencatat apa yang dikatakan Abang itu, ya baik misalnya saya ketinggalan, ya saya kembali ke YouTube-nya, kan ada di situ. Saya mencatat di YouTube-nya Abang. Gitu. Matius 16 itu ya, nomor 28. Ya yang dari Lukas 9:27 itu. Iya. Kemudian 9 betul. Ya. Ada dua. Saya sampai terakhir Bang, sampai mana itu? Sampai yang di iblis itu. Tidak ini. Sampai ada yang ini, Yesus bukan Kristen. Yesus bukan Kristen dengan Yesus bukan Kristen, berarti Kristen ini bukan ajaran Kristen Yesus. Dengan Kristen ini bukan ajaran Yesus, maka orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus sesungguhnya mereka adalah serigala yang menyamar sebagai domba. Itu yang terakhir. Ini ada beberapa lembar yang di sini saya catat perkataan Bang Juma. Begitu. Saya terangkan dari situ. Kemudian saya menjelaskan Yesus itu, kalau Yesus itu Allah, apakah dia itu Maha mengetahui? Tidak. Contohnya ada di sini. Saya mencatat juga. Nah, inilah gunanya kita belajar. Kita belajar dari Bang Yuma. Saya memang jarang sekali saya naik ke komal diskusi ini Bang, karena saya ingin udahlah saya di ini aja, langsung aja ininya, menjelaskan langsung kepada orangnya. Saya ketemu orangnya, ataupun telepon begitu. Tuh. Audisi aja Bang, kita audisi Bang Adon. Audisi apa itu? Audisi itu. Iya. Audisi. Bentar ya. Jadi teman-teman pun ini ya, tolong misalnya Bang Yuma lagi berbicara apa yang itu dianggap penting dicatat. Kalau misalnya tidak bisa mengikuti di YouTube-nya. Di YouTube-nya Abang bisa di replay dari situ. Kita bisa mencatatnya gitu. Itu yang saya pelajari. Banyak kok di sini. Allahu Akbar. Masya Allah. Andai saudara-saudara kita non-muslim juga begitu, wah luar biasa kalau mau belajar. Sayangnya kebanyakan mereka lebih tinggi ego daripada keinginan untuk belajar. Silakan Dek. Saya mau tanya sama Bang Zuma. Bang Zuma, jika Tuhan jadi manusia, manusia jadi apa Bang? Manusia jadi heran. Saya jawabnya lain. Apa itu? Dia jadi nyemot. Nah, atau dibalik. Kalau manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi apa? Tuhan jadi banyak. Nganggur. Lanjut. jangan pagi-pagi jangan godain Bang Zuma dong. biar ini aja mencair aja. Kayaknya tadi kayak ini diimpus. Kenceng sekali pun. Cek. Jakarta. Nah, gini Bang, aku menjelaskan juga lebih logis mana antara Tuhan itu satu atau Tuhan itu tiga gitu loh. Saya menjelaskan itu. Ini catatan juga. Kemudian gini, siapa Tuhan kamu sekarang? Mengapa Yesus kok sering disebut oleh orang Kristen yang sering diagung-agungkan daripada Tuhan Bapa itu sendiri ya, sehingga jurang pembeda antara umat Islam dan Kristen itu ada di Yesus. Jika Tuhan itu ada satu, sekarang pertanyaannya, siapa Tuhannya itu? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada tiga. Sedangkan secara logika Tuhan itu ada satu. Karena lebih logis. Nah, jurang pembedaan di itu ada di Yesus Kristus alaihissalam. Apakah dia seorang nabi saja ataukah Yesus itu adalah Tuhan? Jadi begini catatan yang saya ambil. Mari kita menggunakan logika, akal berpikir kita.
yang logis, dan kita harus mengetahui siapa Yesus Kristus yang sebenarnya, yaitu dari Alkitab. Kita buka Markus pasal 11 ayat 12 ya. Judulnya Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus. Bang Adon, ehonya terlalu tinggi, Bang Adon, ehonya. Berarti pakai mic ini aja. Nah, pakai mic ini aja ya. Jelas ya? Nah, bagus. Oke, jelas. Oke. Karena yang pakai headset, yang nggak pakai headset, pakai ini nggak jelas. Bang Adon, sebelum diterusin Bang Zuma, itu minta tolong moderatornya yang kira-kira menghujat di bawah mungkin di mute aja ya, agak annoying sedikit ya. Sadis Iya. omongannya. Lanjut. Oke. Gini, yang judulnya Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Misal diganti kata Yesusnya, maka akan tidak logis dong. Gitu. Karena apa? Tuhan merasa lapar berarti, ya kan? Apakah Tuhan itu lapar? Tidak. Aku menjelaskan seperti itu. Kemudian di Markus 11:13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba, di situ ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Markus 11:13. Maka katanya pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Dapat disimpulkan, 1. Yesus itu lapar. Segala sesuatu yang lapar itu berarti bukan Tuhan. 2. Yesus itu tidak tahu kalau tidak ada buahnya. Segala sesuatu yang tidak maha tahu berarti dia bukan Tuhan. Karena jika Yesus itu maha tahu ini pohon berbuah atau tidak, sudah tahu dari jauhan. Dia sudah tahu ini pohon berbuah atau tidak berbuah. Kemudian Yesus lupa. Yesus tidak tahu musim buah apa, musim buah ara. Segala sesuatu yang tidak tahu musim berarti dia bukan Tuhan. 4. Yesus marah dan mengutuk pohon ara itu. Sudah, kau tidak usah berbuah selama-lamanya, karena ternyata pohon ara itu membohongi dia. Jikalau Yesus itu Tuhan, seharusnya Yesus itu mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dalam hal ini, Bible ini menunjukkan satu kejujuran, satu kejujuran bahwa dia seorang rasul, dia manusia yang mengantarkan murid-muridnya bersama murid-muridnya merasa lapar. Untuk mencari makanan, dia bukanlah Tuhan. Kalau dia itu Tuhan, ini kitab akan berbeda artinya, berbeda ceritanya. Mari kita jadikan Alkitab ini sebagai panduan kehidupan kita nanti ketika perjanjian kita di akhirat. Jikalau di akhirat nanti ternyata Tuhan menghukum Bible ini sebagai kesalahan, maka orang Kristen masuk neraka dan orang Islam masuk surga. Jikalau Bible ini menghukumi dan orang Islam masuk, jikalau Bible ini dihukumi oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk ke dalam neraka, orang Islam masuk ke dalam surga. Mau ini benar ataupun salah, orang Kristen masuk neraka dan Islam masuk surga. Karena apa? Karena yang menjalankan seluruh perintah ajaran Bible ini adalah orang Islam. Sementara saudara kita dari Kristen dan Katolik tidak menjalankan ajaran perintah Bible ini. Contoh, Bible ini mengajari tentang berjilbab seperti Bunda Maria. Berjilbab, berhijab, menutup kepala. Di dalilnya di Korintus pasal 11, 5 dan 6. Benar nggak Bang Juma? Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak
mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan atau rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan ajaran ini, orang Islam atau Kristen? Itu Yesus sunat. Allahu Akbar. Yesus bersunat. Masya Allah. Bunda Mila. Allah. Yesus sunat. Yesus bersunat dan menjalankan perintah ajaran Nabi Abraham atau Abraham. Dalilnya ada di Lukas 2:21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan perintah untuk sunat? Orang Islam atau orang Kristen? Kemudian Islam. Kemudian kitab Kejadian 17:9-14. Bunda Mila, masuk. Sunat adalah perjanjian yang kekal. Thank you, Bun. Terima kasih Bunda Mila. Sunat adalah perjanjian yang kekal, perjanjian yang kekal abadi, perjanjian yang kokoh antara Allah dengan Nabi Ibrahim atau Ibrahim, bapak para nabi beserta keturunannya, dan bukan keturunannya. Semua wajib bersunat. Barang siapa yang tidak bersunat atau tidak dikerat kulit kitanya, maka wajib apa? Hukumannya dihukum Dibunuh. mati. Wajib dilenyapkan atas kaum, wajib dirajam. Karena apa? Karena ia telah melanggar perjanjian agung itu. Siapa yang menjalankan perintah sunat ini? Orang Islam atau Kristen? Tentu orang Islam. Pertanyaannya, mana yang akan kau pilih? Ikut Yesus dan nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim, atau ikut Paulus? Semua boleh yang boleh dimakan dan sebagainya, itu ada semua. Nah, saya menerangkan dari situ, Abang. Ini catatan dari Abang semuanya. Saya terangkan, kemudian dia terbuka sampai Masya Allah. Demikian. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi itulah makanya saya sering mengatakan bahwa musuh terberat mereka itu adalah kitabnya sendiri. Karena ketika Islam dihujat, maka yang pasang badan itu adalah kitabnya sendiri. Contoh sederhana ya, apa yang disampaikan atau apa yang diperhatikan oleh Dinda Adon, rupa-rupanya setiap kita itu bisa berdakwah. Dalam arti kata menyampaikan pemahaman mendasar terkait dengan Islam Kristen ini. Jadi sahabat yang ada di bawah, contohi beliau. Setiap kali pemateri dari Islam menjabarkan tentang materi dialog lintas agama, maka seketika itu juga teman-teman sekalian ya mencatat, karena itu tidak menutup kemungkinan besok hari ada tetangga, besok hari ada keluarga atau ada teman yang kemudian ingin bertanya tentang Islam Kristen. Nah, kita sudah punya materinya gitu. Contoh kemarin ketika Nabi Muhammad dihujat mengislamkan jin korin, kita bantah, berarti Nabi Muhammad lebih hebat daripada Tuhan mereka yang justru tidak bisa mengkristenkan iblis yang datang mencobai dia. Di dalam Lukas 4 nomor 6, justru Yesus yang dicobai. Yesus yang ingin dijadikan menjadi pengikut iblis. Tetapi Yesus menginginkan iblisnya menjadi pengikutnya, yaitu menyembahnya kepada Tuhan Bapa saja. Tapi ternyata Yesus tidak sanggup menjadikan iblis yang mencobanya itu untuk menjadi pengikutnya, untuk menyembah kepada Bapa saja. Nabi Muhammad sanggup, berarti Nabi Muhammad jauh lebih hebat di dalam aspek itu, gitu teman-teman. Oke, mungkin yang lain silakan. Luar biasa ini. Keren Bang Adon, keren. Alhamdulillah Bunda Mila. Saya memang agak jarang naik ke Masya Bunda Allah. Mila, Bunda Rahmaya. Iya. Mudah-mudahan banyak lagi yang di lingkungan situ, kan memang banyak outlet ya. Iya. Ini mudah-mudahan teman aku yang di Perancis mudah-mudahan segera untuk kembali lagi ke Perancis. Iya. Saya Allahu Akbar, Masya Allah. memberi ya seperti inilah kita berdiskusi begitu. Iya. Tapi ya tidak di Komal, memang awalnya tidak di Komal. Saya memberikan pengertian. Salah di mana aja. Iya. Gitu. Saya agak jarang masuk ke Komal saya. Saya lagi nyanyi-nyanyi malah. Tapi dari situ, dari nyanyi kita jadi dekat sama orang-orang itu, kemudian kita intens masuklah ke situ. Gitu. Iya.
Apa kita buka room nyanyi juga, Gurunda? Saya aja Bunda Mila, saya yang buka. Enggak, Iya, saya saya yang buka. di sini aja lah nyimak Gurundang, nyimak Ah, iya, iya. Betul. Nanti saya buka komal curhat. Boleh. Kemal Juhan. Saya hampir Iya. siap nih Gurunda buka komal kita PK ya. Soal dakwah, soal apa gitu ya. Gurunda bantu saya support ya. Insya Allah, Bun. Insya Jadi Allah. narasumber lah. Kak Ita istirahat aja, Kak Ita. Masih di bawah. Iya, Allahu Akbar. Wow, keren. Iya, saya mencatat banyak Bang dari Abang gitu. Saya catat banyak. Kemudian misalnya saya di sini masih ragu, saya membuka di belakang itu. Saya buka, oh ternyata benar. Saya buka kembali, benar gitu. Dan saya menunjukkan ada perbedaan-perbedaan, di sini ada beda, di sini ada beda. Gitu. Saya menunjukkan dengan fisiknya kayak gitu. Sama teman-teman gitu saya tunjukkan ini fisiknya ada. Bukan saya dengan online tapi fisiknya itu ada. Kalau saya ngikutin Gurunda nih dari Facebook dulu, Gurunda. Oh ya? Iya, tapi saya berpikir siapa nih orang ya masih muda kok suaranya lantang banget. Akhirnya saya videonya tuh saya copy aja, saya dengerin. Terus ada nanti yang ini, yang apa namanya, yang teks, yang ngasih ayat-ayat tuh, apa pasal-pasal Bible kan di bawah itu ya. Saya screenshot, saya kumpulin. Makanya sekarang kalau ada OTM, kalau saya lagi nggak bergerak di mobil, nah saya bisa nunjukin sedikit-sedikit. Itu banyak kok video-video Gurunda yang saya simpan dari Facebook dulu. Akhirnya apa? Allahu Memang Akbar, sudah rezeki ya, udah nasib mau ketemu. Saya ini masuk ke YouTube. YouTube nggak diladenin orang nih, nanya ini gimana mau ngobrol sama Bang Zuma. Rupanya ada juga yang jawab ke TikTok. Makanya akhirnya saya kejar ke TikTok. Temu juga kita, itu rezeki tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Siapa tahu kopi darat ntar, insya Allah. Amin. Ya, soalnya kalau yang begitu kan kita harus support, kita harus dukung. Kemana lagi, Gurunda? Tambah, mungkin kalau saya di Amerika tidak terlalu mengalami ya hal-hal keagamaan itu, karena di sini lebih ke liberal udah sekarang menjalannya. Tapi di Indonesia itu kan yang makin miris kan? Iya, Ya, itu dia. betul. Insya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan hostnya, mana tahu ada Kristen yang ingin tanya-tanya sama Dinda Adon, cara beliau menyampaikan dengan sederhana, boleh nanti kita backup di sini. Silakan dinaikkan saudara Otennya. Saya nggak sanggup menaikkan ini, kayaknya ada gangguan di layar. Silakan. Oh, Bunda Rahma host atau Bunda Bang Rahma. Arif. Bang Arif di bawah mungkin dinaikkan saudara Kristen kita untuk diskusi Bunda pelan-pelan. Rahma moderator bukan? Bukan, ini akun baru sedang. Saya nggak bisa naikin gitu loh. Tertutup aplikasi yang ini harus di-download. Mungkin Bang Arif di bawah. Ada tuh yang naikin, Gurunda. Selamat Iya, pagi, Bang Juma. Pagi Dan saudara semuanya. pagi. Selamat pagi. Silakan saudara Al-KTP. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Malah mute ya. Dibuka KTP mute-nya. Ya, saya ada satu pertanyaan, Bang Juma. Iya. Gimana Bang? Jadi setelah saya baca buku Sirah Nabawiyah sudah hampir finish ya, Bang Juma ya. Ya. Sekarang saya baca satu saja pertanyaan saya terakhir mungkin kepada Bang Juma. Karena ini tidak semua debater muslim bisa menjawabnya ya. Ya. Orang-orang tertentu ya, tentu kebetulan ada teman tadi sempat saya simak, Bang Adon ya. Karena bagi saya untuk menjadi seorang muslim, seorang masuk Islam itu tidak gampang, karena kata Buya Hamka juga, untuk melihat orang Islam itu gampang. Lihatlah pada saat Idul Fitri, banyak orang Islam, itulah orang Islam. Tapi kalau melihat orang beriman itu, lihatlah pada saat sholat subuh.
Nah, itu orang beriman. Jadi untuk masuk Islam itu bagi saya tidak gampang. Karena harus beriman. Pada sholat subuh itu tidak semua itulah orang beriman. Seperti itu Bang Juma. Ya. Baik. Pertanyaan saya Bang Juma tentang Nur Muhammad. Kebetulan saya kemarin ada yang menyimak mungkin ya waktu saya dengan Bang Juma gitu berdebat live dengan Bang Juma. Jadi ada kawan yang mengatakan tentang Nur Muhammad karena tentang Nur Muhammad katanya sebelum semua ada, Nur Muhammad sudah lebih dulu ada. Apakah Nur Muhammad ini Nabi Muhammad apakah seperti yang saya pahami di dalam Bible, di mana di Bible itu saya pahami seperti perkataan Yesus, Abraham sudah ada sebelum saya sudah ada sebelum Abraham kepada orang-orang Farisi waktu itu ya. Yesus pernah berkata gitu. Jadi saya memahami dalam perkataan Yesus itu bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Maksudnya rencana Tuhan kepada beliau bahwa Tuhan sudah merencanakan dulu. Makanya berani Yesus mengatakan saya sudah ada sebelum Abraham ada. Apakah sama seperti Nur Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penyempurna segala agama, sudah ada sebelum dunia dijadikan? Silakan Bang Juma, terima kasih. Ya, baik. Jadi terkait dengan Nur Muhammad terdiri dari dua kata, Nur dan Muhammad. Jadi kalau kita melihat dari dua kata ini, ya, Nabi Muhammad dalam arti kata Muhammad, karena saya tidak sanggup menyebut nama tersebut tanpa mengikutinya dengan kata Nabi. Nabi Muhammad artinya terpuji, Nur artinya cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan cahaya pujian atau cahaya terpuji atau cahaya yang mulia. Ketika berbicara mengenai apakah alam semesta ini diciptakan dari unsur Nabi Muhammad, kalau dilihat dari unsur cahaya, betul. Karena Nabi Muhammad di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Al-Ma'idah yang dibacakan tadi oleh Adinda Abu Hadid. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan telah datang kepadamu cahaya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu cahaya. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Jadi Allah mengidentikan Nabi Muhammad sebagai cahaya yang membawa Islam, yang membawa Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu disebut sebagai cahaya? Karena rupa-rupanya Al-Quran menjelaskan siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad, orang itu akan mendapatkan cahaya kebenaran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Nabi Muhammad diterangkan itu sebagai penerang yang menerangkan kejahiliaan yang buta, kelam, gelap. Begitu beliau datang, dia membawa penerang, dia sebagai cahaya. Al-Quran menarasikan itu. Qad ja'akum minallah, telah datang padamu dari Allah nur, cahaya, wa kitab, dan ketetapan Al-Quran mubin yang menjelaskan. Jadi Nabi Muhammad sebagai cahaya menjelaskan titik poin yang paling gelap dalam kehidupan manusia, menjelaskan tentang hubungan antara Tuhan dengan manusia, menjelaskan antara kaidah-kaidah ibadah manusia kepada yang menciptakan, menjelaskan semua aspek. Maka Nabi Muhammad disebut sebagai cahaya. Lalu apa dengan Nur Muhammad ini? Allah menciptakan, kemudian ketika dikatakan bahwa dalam kaidah Islam, Allah pertama menciptakan yang disebut kemudian adalah cahaya ini, Allah menguraikannya.
Bagaimana kemudian Islam memahami tentang Nur Muhammad? Ternyata Allah menciptakan segala aspek dalam kehidupan ini. Ada 4 aspek. Yang pertama, menciptakan Lauhul Mahfuz. Kemudian menciptakan kalam. Lalu kemudian menciptakan arash. Lalu kemudian menciptakan Nabi Muhammad. Ini 4 komponen yang dipahami dalam pemahaman Islam. Arti kata bahwa hakikat Nur Nabi Muhammad, hakikat bagaimana saya menjelaskannya ya? Karena antara Nabi Muhammad dengan Nur Muhammad itu adalah berbeda. Jadi hakikat daripada Nur Muhammad itu adalah termasuk anugerah yang merupakan ciptaan Allah yang mampu menerangi, yang mampu memahami dan menebarkan makna kehidupan. Tanpa Nur Muhammad, maka kehidupan di bumi ini menjadi gelap gulita. Makanya dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan Nur Muhammad. Cahaya yang kemudian disebut terpuji. Jadi alam ini penuh dengan kasih sayang. Kalau Tuhan tidak penuh dengan kasih sayang, tidak penuh dengan pujian, maka alam semesta ini akan hancur lebur. Makanya alam semesta dicipta dengan Nur Muhammad, nur yang terpuji, cahaya yang terpuji. Itu saudara. Jadi kalau kita kembali kepada Yesus dalam kaidah Bible, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu masih kalah. Karena kalau kita berbicara mengenai kaidah Nur Muhammad yang kemudian menjadi bias penciptaan alam semesta. Allah memulai penciptaannya dengan Nur Muhammad. Kalau aku ada sebelum Abraham ada, ya Adam lebih dulu, Hawa lebih dulu, Fir'aun lebih dulu, dan seterusnya. Jadi saya rasa seperti itu, saudara LKTP. Dalam hal ini, Nur Muhammad bukan berarti Nabi Muhammad harus didudukkan kemudian sebagai Tuhan, sebagaimana orang Kristen mendudukkan kemudian Yesus sebagai kalam. Tapi Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa yang kemudian diberi ilham, diberi kemudian wahyu, diberikan kemudian hidayah untuk beliau menerangi, memahamkan kemudian dan menebarkan makna kehidupan kepada manusia setelahnya. Itulah yang tadi saya katakan, Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, fattabi'uni, ikutilah aku jika engkau ingin hidupmu terang benderang. Seperti itu saudara. Jadi bukan larinya ke unsur hakikat. Kalau orang Kristen itu kan, mohon maaf nih, saya sudah sering kali ditanyai tentang Nur Muhammad, seakan-akan Nur Muhammad ini adalah Nabi Muhammad yang adalah satu hakikat dengan unsur Tuhan. Padahal yang benar adalah Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan cahaya yang terpuji, bukan dengan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad digunakan seperti orang Kristen, segala sesuatunya dijadikan oleh dia dan oleh dia tidak ada sesuatu apapun. Yohanes 1:3. Itu tidak seperti itu. Umat Islam tidak memahami paham konsep seperti itu, bukan. Kalau Kristen kan Yesus adalah kalam, Yesus adalah firman itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Seakan-akan Nabi Muhammad itu adalah kalam yang adalah firman itu sendiri yang datang menjadi Nabi Muhammad. Enggak, bukan. Jadi Allah menciptakan alam semesta dengan cahaya terpuji, bukan dengan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad lah unsur segala ciptaan. Oh, bukan kayak gitu. Tidak sama dengan konsep di dalam ajaran Kristen. Oh, Yesuslah yang menyebabkan sehingga segala sesuatunya ini ada, karena dia adalah pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu seakan-akan begini, pada mulanya adalah Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang adalah Yesus telah menjadi daging, bukan kayak gitu. Seakan-akan pemahaman Nur Muhammad ini mau dibawa ke sana. Oh, Nabi Muhammad juga ini adalah sehakikat dengan Tuhan. Oh, enggak. Nabi Muhammad itu adalah ciptaan Allah. Nabi Muhammad hanyalah manusia. Al-Furqan ayat 7, aku adalah manusia yang makan minum sama seperti manusia. Di dalam Al-Isra ayat 93, saya adalah manusia biasa yang dianugerahkan kemudian wahyu, lalu kemudian diperintahkan ikutilah aku.
Jadi Nabi Muhammad itu bukan sehakikat dengan Elohim, sehakikat dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 diterangkan kemudian, aku Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa. Jadi pemahaman Nur Muhammad jangan dibawa kepada pemahaman kalam atau logos terhadap Yesus. Itu dua konsep yang berbeda. Silakan. Luar biasa Bang Juma. Saya sih sebenarnya tidak ingin mengetahui itu karena memang pemahaman saya segala sesuatu yang ada itu tentu diciptakan oleh Tuhan satu. Ya. Termasuk Nur Muhammad karena Ya. seperti pemahaman saya tadi Yesus berkata aku ada sebelum Abraham ada. Itu berarti dia sudah direncanakan beliau termasuk nabi-nabi sebelumnya sebagai cahaya untuk turun ke bumi, pemahaman saya. Dan Nabi Muhammad ini kalau Nur Muhammad ini adalah peran utama dalam pemikiran saya. Maksudnya kalau dalam suatu film itu beliau adalah pokok pemeran utama. Tanpa beliau tidak akan mungkin dijadikan dikirim nabi-nabi sebelumnya. Jadi beliau ini nabi penutup kan, pemahaman saya tadi untuk menyempurnakan seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Bang Juma Al-Maidah ayat 3 itu bahwa agama Islam adalah agama yang aku menyempurnakan. Ya. Terima kasih Bang Juma, memang luar biasa. Gak ada obat lawan Bang Juma. Pasti semua terjawab. Keren. Insyaallah. Boleh saya nanya Bang Al-KTP? Oh, boleh saudaraku. Kalau dia ini udah muslim apa gimana Bang Zuma? Berunda. Sebenarnya beliau sudah Islam, dalam hatinya itu sudah insya Allah. Tinggal prosesi aja untuk syahadat. Kalau Tinggal ikrar ya. Tinggal ikrar, Bang. Iya, kalau udah siap, kita nggak tahu umur manusia. Bukan saya mendesak, bukan. Cuma ini teori. Jadi biasanya kita nggak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita duluan atau gimana. Nah, alangkah leganya kita kalau memang sudah tersentuh sama Islam, dipanggil dalam keadaan Islam. Benar kan Gurunda ya, begitu ya? Daripada mati kafir. Nah itu aja. Saya nggak mau nambahin, kan nanti dibilang, oh Bunda Milani maksa. Enggak ada sama sekali. Cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi kalau hati itu sudah tergerak, sudah ini tinggal penyampaian. Bismillah. Nah kata kita bilang kalau apa-apa tuh Bismillah. Kalau kita memang itu, karena penundaan itu kalau memang sudah ini ya, sudah fokus ya, penundaan itu nggak ada gunanya. Cepat atau lambat kalau ada ke situ. Nah tapi alangkah cepatnya sebelum nyawa kita duluan, nah kita sudah bersyahadat. Insya Allah akhirat jannah. Nah itu aja Bang. Ya, baik, makasih Bang saudariku ya. Jadi begini saudariku, jadi kemarin sudah sempat saya ngobrol dengan Bang Juma, karena saya sudah duluan janji ingin bertemu beliau karena beliau ini bagi saya pahlawan saya ya, sudah menyelamatkan saya untuk akhirat, bukan dunia saja, tapi beliau menyelamatkan saya untuk akhirat. Karena udah saya sampaikan beberapa kali bahwa ketakutan terbesar saya itu adalah kehidupan setelah kematian. Kalau saya mati nanti saya mau kemana? Kalau saya tidak beriman kepada Tuhan yang benar, saya mau kemana? Sedangkan hidup ini kan hanya sementara, tidak ada yang dibawa mati. Tetap kita ke lubang yang berapa meter kali meter kan? Berapa kali 4 kali 5 meter gitu. Jadi tidak ada yang saya bawa. Jadi saya ingin bertemu beliau, bersyahadat langsung. Itu jika Tuhan itu berkehendak ya. Karena rencana manusia tidak lepas, bahkan Yesus sendiri waktu berdoa di Taman Getsemani, jikalau cawan ini berlalu bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Itu seorang rasul, seorang nabi, seorang utusan. Memang tinggalnya di Makassar juga. Sebentar, saya potong. Memang tinggalnya di Makassar, Bang? Tidak, saya di Flores, Bu. Jauh itu ya dari Makassar? Jauh. Ya, dari Makassar itu harus transit dulu. Saya udah lihat cek pesawat kemarin, cuman karena ada gunung meletus di sini, ya, jadi penerbangannya. Kalau udah mantep begitu, syahadat di Komal, nanti ketemu Bang Zuma, diulang lagi, benar nggak Bang Zuma secara formalitas? Itu saran saya. Tapi terserah itu. Sudah kan sudah pernah syahadat. Tidak. Oke. Ya udah bagus lah kalau gitu. Kemarin saya sudah katakan ke Bang Juma, terakhir sebelum saya tutup bersama Bang Juma, sudah saya katakan Bang Juma, kalau memang kapanpun Bang Juma suruh saya ada, saya siap. Karena setelah saya membaca buku Sirah Nabawiyah, nggak ada keraguan lagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah suri teladan yang luar biasa ya. Teladannya beliau tuh selain jujur, adil, rendah hati, tutur katanya lembut. Jadi nggak ada kesempurnaan itu ada di Nabi Muhammad, benar.
Siap. Beliau nggak pernah marah. Masya Allah, keren Bang. Beliau tuh memerdekakan banyak budak, menyetarakan budak. Bahkan sahabat-sahabatnya pun sudah mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau orang mau mengenali Islam, kenalilah Nabi Muhammad dulu. Kalau sudah mengenal Nabi Muhammad, di buku Sirah Nabawiyah, sejarah beliau, itu saya yakin 1000% kok. Gak akan ada yang berpandangan negatif terhadap beliau, terhadap Nabi Muhammad seperti itu, Bunda. Ya, jadi untuk syahadat sih terserah Bang Juma, saya tidak terlalu ini. Karena saya yakin agama yang saya pilih ini, konsep ketuhanan Islam ini sudah final, adalah agama yang benar gitu. Jadi karena dia memiliki satu Tuhan, satu kitab suci Al-Quran, dan memiliki satu nabi penutup. Dan juga yang luar biasanya di Islam mengimani dan memuliakan seluruh nabi yang telah diutus sebelum Nabi Muhammad. Itu apalagi kan, berarti sempurna gitu loh, Bunda. Bagus lah kalau udah siap. Ya, saya support boleh Bunda sama teman abang tadi, ini bagus sekali ini ya Abang Adon ya. Ilmunya juga ini tadi disampaikan oleh Bang Adon. Saya sempat simak, bagus. Luar biasa ya. Jadi kita menambah ilmu juga ya. Itu. Karena tadi saya bilang Bunda, untuk menjadi seorang Islam kan mudah. Untuk melihat orang Islam kan pada saat hari raya Idul Fitri, itu orang Islam. Tapi kalau melihat yang beriman ya, saya rasa kata Buya Hamka itu betul. Lihatlah pada saat sholat subuh. Nah, itu orang beriman. Iya. Gitu. Jadi tidak. Makasih Bang Juma. Luar Ya, biasa. sama-sama, insyaallah. Bang Adon dan semuanya, Bunda Mila, Bunda Rahma. Oke, saya izin Bang Juma. Pamit. Ya, makasih saudara Al-KTP. Sampai ketemu di Makassar, insyaallah. Ya. Insyaallah. Ya, silakan host. Saya nggak bisa tekan layar saya ini ya. Ada tampilan untuk kemudian diupdate TikToknya, jadi nggak bisa. Kalau saya tekan nanti malah keluar. Iya. Cek 1 miliar. Ini Bang, udah mulai nih orang yang Ayo teman-teman Kristen naik diskusi. Panas itu Bun, yang Gini, bawah Bang. tuh panas. Jadi kami di sini kan punya teman ya, punya teman si Kak Ita juga punya teman ya. Jadi saya udah mulai mendapatkan DM yang tidak enak lah, tidak enak. Yang intinya bahwa saya itu tidak boleh ini itu kayak gitu. Ini membawa Amerika dan sebagainya. Ini kan pribadi masing-masing. Untuk memeluk agama itu kan kita kan dibebaskan kan, gitu loh. Tidak ada paksaan sama sekali. Saya hanya membimbing ketika berdiskusi dia bisa menerima. Saya tidak ada memaksa. Bahkan saya itu tidak mau memaksa. Aku tidak memaksa. Misalnya gini, kamu masuk ke Islam itu karena saya, bukan. Tapi aku maunya kamu masuk Islam karena diri kamu sendiri, karena hati kamu yang terbuka, karena kelembutan hati kamu. Kayak gitu, bukan paksaan. Dan saya tidak pernah memaksa. Itu Bang. Tapi dikira saya ada unsur apa dan sebagainya. Saya hanya menjelaskan bahwa ini yang benar. Tuh. Jadi saya udah mulai dapat itu DM Bang. Di saya. Udah mulai panas ya? Udah mulai panas. Iya. Makanya tadi sempat saya mute dulu, kemudian saya telepon Kak Itanya, saya bilang, Kak Ita yang kuat, pasti di belakang akan ada halangan-rintangan yang akan mencoba untuk menghambat kita, terutama Kak Ita dan aku gitu. Dan memang seperti itu. Tapi aku akan coba untuk menguatkan terus tetap kuat, tetap gitu. Ayo kita bareng-bareng berjuang di jalan yang benar gitu. Allahu Bareng sama Akbar. Bunda Mila juga. Iyalah, itulah yang kita bisa perbuat di sisa-sisa terakhir hidup kita, apalagi kan. Iya. Semoga bermanfaat sampai menutupkan mata di hari terakhir.
Ayo teman-teman Kristen naik yuk. Saudara, biar kalian diedukasi, biar kalian tuh nggak sesat. Ayo, teman-teman. Padahal Saya nih punya misi, izin ya. siapa namanya, Bunda Rahma, Bang Zuma, saya punya Siap. misi. Kalau ini kan 48.000 follower ya, jadi jadi tinggal 2.000. Maksudnya tuh launching 50.000 nanti Gurunda saya panggil, kita PK. Cuma minta tolong Ikhwan Fillah nih menggenapi di bawah, kalau nggak keberatan, mudah-mudahan jadi amal jariah. Baru nanti kita panggil, entah itu berdakwah, mungkin kalau ngadepin Kristen mungkin saya belum sanggup ya. Masih banyak lagi yang harus saya pelajarin. Tapi kalau saya sekedar bertanya, umpamanya kayak Bang Zuma, bagaimana Bang Zuma keislaman Kristen itu, mungkin insya Allah saya bisa jadi moderator seperti itu. Siap. Saya minta tolong sama Ikhwan Fillah yang di bawah yang belum follow saya, tolong genapkan 50.000 nih, biar nanti kalau buka banyak yang lihat, dan insya Allah di luar negeri juga bisa kepanggil gitu loh. Iya. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Ini Sama-sama Bun, sama-sama Masya Allah. Ya, Dinda Adon gimana? ya, Mau Bunda bilang istirahat? ini akun yang baru tadi sebenarnya ada telepon aja sih. Bang, ada telepon. Bunda bilang ini akun saya yang gede. Ada belum berteman sama Bunda. Ini udah aku follow Bunda. Ya, nanti saya follow balik. Iya. Tadi ada telepon aja Bang, karena saya mendapatkan DM dan aku nelpon ke Kaita. Padahal kami itu udah saya private, maksudnya live-nya udah saya sembunyikan sama Kaita juga, udah di private kan. Masih tetap masih ada bocor gitu, masih ada bocor. Itu ya memang di sebelahnya Kaita kan masih banyak lah yang begitu-begitu gitu. Jadi ya memang harus hati-hati begitu. Ya, Iya. Jaga diri baik-baik aja di sana deh. Iya betul. tapi aman Gurunda kalau di sini orang nggak terlalu, kecuali orang kita ya, maksudnya Iya, orang kita, Bunda Mila. Itu Kalau dari orang kita. Amerika nggak ada urusan Gurunda. Di sini ini bebas-bebasnya, nggak ada yang ngurusin kita mau apa gitu. Tapi yang jahatnya justru orang Asia dan orang kita sendiri. Bunda Mila, yang nge-DM aku itu adalah orang kita yang di sini. Iya, itu dia. Itu yang harus hati-hati. Cari itu, Bun, cari Edis, Bun, cari Edis. Ya, ini dia. Kenapa lagi saya Edis udah mau. dicari? Saya lagi Edis mungkin agak susah. Ini dulu si apa namanya? Saifuddin dulu. Karena Julius itu ada berinteraksi. Jadi mungkin saya tanya Julius. Sama ada satu pendeta di sini yang mau nolongin saya. Dia bilang karena kita juga nggak support dia. Dia kan istilahnya apa namanya? Buronan itu apa namanya? Pencaharian apa? Beneran mana namanya? BPO, whatever lah namanya. Nah itu. Jadi nanti dibantu, insya Allah. Saya mau baik-baik aja nanya bagaimana, kenapa nggak mau pulang, apa yang itu aja kayak gitu. Jadi kita tahu situasinya, kenapa dia harus berbuat seperti itu. Mungkin apa karena dia kekurangan uang di Indonesia, kan bisa begitu. Masa gara-gara 1 miliar 2 miliar dia ngorbanin agama, itu pasti ada sesuatu yang lain. Gitu. Iya, Masya Allah. Ini saya tidak bisa naikkan orang. Ada nggak yang host di sini yang bisa naikkan tamu? Saya Tabe Gurunda, bukan moderator kasih. Harus jadi moderator Nah, dulu. berarti kita Ayo, nggak bisa kawan, naikin naik. orang nih. Gimana? Harus ada yang jadi moderator dulu kalau mau naikkan orang. Iya, itu dia. Masalahnya saya nggak bisa. Teman-teman yang di bawah berfungsi yang layar ini. moderator. Moderator yang di bawah, tolong. Saya masuk WA Ya, aja. kecuali moderator ini. Gitu ya. Akang atau siapa ya Bang ini Gurunda ya, bentar. Saya masuk WA. Dia dulu. moderator di sini. Iya, betul. Moderator di bawah saya ini harus download lagi yang terbaru TikToknya. Nah, kalau saya download harus keluar dulu, itu masalahnya. Atau dirungkatin dulu, terus masuk pakai gunakan aplikasi baru, aplikasi lain. Atau kalau mau rungkat,
Kalau pakai rungkat pakai dulu Gurunda. Nah, saya udah ngomong sama di grup, Oh. coba tunggu 1 menit. Mana tahu ada yang iya. Nggak bisa ini, nggak bisa layarnya nggak bisa disentuh pun nggak berfungsi gitu loh. Bang Zuma nggak bisa ngangkat Bunda Rahma sekarang jadi moderator. Nggak bisa, saya nggak bisa tekan pun nggak berfungsi nih layar. Ya. Nggak bisa. Ada peringatan dari TikTok. Oh, ada report itu. Waduh, Gimana? akun aku ini Rungkat pakai dulu. Ingatan. 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 Iya, turun semua. Wait nih. Ada. Coba. Udah bisa deh, saya udah keluar tadi dibantu sama ini. Halo, Dinda Adon, udah kedengaran? Halo, cek, suara saya kedengaran nggak? kedengaran abang, kedengaran. Oh iya, oke. Bunda Mila tadi kemana ya sama Bunda Rahma? Nah, Jadi sudah ada yang nge-DM? ada ya bang, ada orang Indonesia aja bang yang nge-DM. Orang Indonesia nge-DM saya, pokoknya ya biasalah. Kalau kita mau berjuang pasti ada rintangan kan? Iya betul, Nah, itu udah pasti itu. Enggak pasti. Tapi mau seperti apapun, saya tidak akan pernah takut itu orangnya gitu. Ya, ngapain kita takut? Nah itu dia. Dia juga bukan siapa-siapa. Iya, Iya. mereka juga takut. Mereka lebih takut lagi. Tapi ya alhamdulillah ini aku mencatat apa yang dikasih abang gitu kan. Mencatat, jadi aku bisa memberikan sedikit lah, nggak banyak sih, sedikit, tapi sudah bisa untuk menyadarkan kayak gitu paling tidak. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Udah bisa menyadarkan oten-oten kan ya? Ya, ya. Ya hanya yang mau membuka hatinya aja, abang. Kalau dia tidak membuka hatinya ya sudah, Siap. aku tinggalkan. Yang jelas ilmu yang sudah saya dapatkan kan ini kan sudah gugur kewajibannya ketika saya sudah memberitahu. Iya. Dan dia mau menerima, silakan gitu. Ya benar. Oke, izin Bang Adon, Gurunda, Ya. kita sapa dulu tamunya ya. Hendra, selamat siang, Kristen Muslim, saudara. Hendra. Hendra, Kristen? Iya. Oke Bang, silakan diskusi dengan Gurunda ya, guru kami. Apa yang ingin disampaikan? Itu judulnya ya, judul diskusinya Mesias palsu. Silakan. Iya, palsu. Ini Mesiasnya Mesias mana? Halo. Iya, halo. Ah, Mesias. Iya. Mesias Kalau palsu. kalau berbicara mengenai Mesias itu ya tentu berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Berarti Mesiasnya, Adanya. Mesiasnya apa itu Mesiasnya?
juru selamatnya siapa? Ya kan ada banyak Yesus. ini juru selamat di dunia ini, bukan hanya Yesus, ada Muhammad, Nabi ada Muhammad bukan Mesias. ini Mesias ini apa rupanya? Kan juru selamat. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Sekarang begini saudara, Mesias itu kan utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Ada nggak Mesias yang diutus untuk orang Romawi? Ya, enggak ada. Nggak ada kan? Nah, dari mana Kristen ini? Berarti ini Mesiasnya udah lanjutkan aja Bang dari apanya temanya. Aku mau bertanya aja Bang. Ya itu, Mesias itu kan hanya konsep Yahudi saja. Mesias itu hanya diperuntukkan, dijanjikan kepada Yahudi. Nah, sedangkan Kristen ini kan bukan Yahudi. Jadi kalau ada Mesias yang bukan untuk Kristen, bukan untuk Yahudi, tetapi untuk di luar Yahudi, maka itulah yang palsu mungkin. Mungkin Ya. Iya. Maka dari itu Mesias mana yang diutus untuk orang Roma, untuk orang Yunani, untuk orang Belanda? Mesias mana itu? Setahu saya Mesias yang datang di tengah Bani Israel itu adalah juru selamat untuk Bani Israel saja. Iya, siapa Bang? Iya. Nah, sedangkan Kristen ini kan bukan Bani Israel gitu loh, Bang. Iya, setahu Abang Jadi- siapa itu Mesiasnya? Yang Ya, palsu. jadi Mesiasnya Kristen ini Mesias yang mana? Kan Abang yang buat tema, Abang yang buat live. Ya itulah makanya kita perlu penjelasan dari saudara-saudara kita. Mesias yang di Kristen ini Mesias yang mana? Karena Mesias itu adalah konsep untuk orang Israel, orang Yahudi. Sedangkan Kristen ini kan bukan orang Yahudi, maka Mesiasnya Kristen ini Mesias yang mana gitu loh. Ya, kalau Mesias kami ya Yesus. Gak ada yang lain. Yesus yang mana? Kalau Yesus Mesias, Juru selamat kami Yesus. kalau Mesias, Yang Kristen. Yesus itu Mesias hanya untuk Bani Israel. Sementara Yesus yang Mesias untuk Bani Israel ini menasehatkan pengikutnya Yahudi agar waspada kepada Mesias palsu. Nah, berarti ada Mesias asli, ada Mesias palsu. Mesias asli hanya untuk Bani Israel. Enggak. Berarti yang palsu yang mana? Bagi umat yang percaya, Bang, nggak harus khusus Israel. Oh, nggak bisa, karena Yesus mengatakan itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu tergantung, kita kan manusia, kita punya hak, kita punya pilihan. Iya, memang ada pilihan, saudara. Ada Mesias asli, Mesias palsu. Yang asli untuk Bani Israel. Yang palsu itu menurut Abang apa? Yang palsu itulah yang kemudian Anda ikuti. Ya kalau bukan yang lalu mana lagi? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Iya, betul ya. Nah, Mesias palsunya itu adalah dia yang mengaku-ngaku Yesus kan? Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Begitu saudara. Jadi kalau kita lihat dari nasihat Yesus ini kepada Bani Israel harus waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus. Berarti dia penyesat ini akulah Yesus. Tapi bukan Yesus asli, tapi palsu gitu loh. Jadi yang datang ke dunia yang 2000 tahun lalu itu Ya itu palsu kan sekarang begini. Menurut anda Itu palsu. Karena yang asli hanya untuk Bani Israel. Dan yang asli mengatakan akan ada yang palsu, dan yang palsu ini juga mereknya sama. gitu lah ya. Oke lah Bang, begitu aja lah Bang. Iya. Gimana? Silakan Anda buktikan kalau yang Anda ikuti itu adalah yang asli. Nah, kita nanti akan bahas lebih jauh.
Silakan. Nah, aku turun dari Apa bawah aja. Hah? Aku di bawah aja. Gimana? Oke. Belajar lagi Bang ya. Berarti dia pasrah. Pasrah sudah Bang. Ya Allah. Abang Juma. Iya, silakan Dinda, silakan. Kalau boleh aku ganti akun gimana ya? Aku takut pakai akun ini bener. Maksud takutnya Ya udah, ini turun akun aja dulu deh. ini akun aku yang lumayan besar, udah level 34. Kalau nanti kena report saya jadi agak rawan yang ini. Gurunda tuh punya anti rungkat, jadi nggak apa-apa. Bukan kalau bukan gitu. Lumayan bener. sih. Kalau ada anti rungkat kita Nggak masalah bisa ya. Bun. Kalau di luar negeri nggak bisa. Oh nggak bisa. Itu. Jadi misalnya aku ganti akun dulu ya. Jangan pakai akun ini. Saya sedikit bukan masalah takut itu, saya sayang sama akunnya gini loh. Lihat nih. Bukan masalah takut atau apa ini. Udah. Gitu. Oke. Saya tak turun dulu pengganti akun aja. Saya tidak takut dengan oten-oten, saya tidak. Gitu. Bentar ya, Abang ganti akun dulu. Siap. Kita kalau di atas percuma tap-tap layar ya. Jangan. Saya tuh paling suka tuh tap-tap layar, kasih kuning. Saya bukan ziarah, mengunjungi komal-komal yang lagi dakwah di bawah. Saya bantu mereka ini yang kuning itu loh. Ini Gurunda katanya menguatkan komal itu ya. Absennya kita absen. Oh, kemana? Gimana tadi itu ya, dia sudah pasrah, dia sudah tahu. Berarti dia tinggal banyak belajar dia ya, insya Allah. Bang Dirga 501, selamat siang saudara Muslim Kristen. Bang Dirga satu, Bang Dirga kabur. Bang Willy, selamat siang. Masih mode kerja Bunda. Ini masih di tempat kerja. Ini Bang, semua tahu nggak? salam kenal. Bang, tahu nggak? Ada Mesias. Tidak boleh. Saya mute dulu Bang ya. Ya, lanjut Bunda. Hemre he. Mari cakatum baraki he. Hemri he, Kristen Muslim. Manzuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada yang disampaikan sama Bang Juma. Kenapa oten-oten kita yang Islam ini belum berpengalaman, belum ada ilmu, udah naik di rum-rum yang semacam si Edis, dipal-pali di situ. Saya nontonnya Kecil suaranya. Kecil suaranya Bang. Solusinya Bang, jangan nonton. Kalau kau sakit hati di komalnya Edis, jangan nonton. Ya. Nah, saya nggak nonton, cuman saya melihat teman-teman kita yang Islam ini yang belum cukup ilmunya udah. Halo. Siapa yang tendang itu kasih nah? Apa lagi namanya? Lor. Aduh nama saudara ini. Endevide Lor. Selamat siang saudara Bang KTP. Bang, Bu Rahma, Bunda Rahma. Tadi rungkat kayaknya saya. Iya rungkat Bang. Oh pantas kok. Ini kok Bang Juma yang mana lagi gitu saya. Takutnya banyak yang pas. Iya. Bukan Lor. Halo, saudara.
Enggak, ini saya naik, saya cuma ngomong aja. Halo? Ya, lanjut. Ya, nanti kalau mau diskusi ya diskusi sama Bang Edis TV aja kalau berani, Bang Suma. Itu aja saya mau sampaikan. Nanti malam kalau berani ya diskusi aja sama Bang Suma. Kalau makan saya jadi Berarti kau emosi penakut. Kau penakut ya? Mengandalkan orang. bukan takut. Sekali dia. Bukan takut. Terus? Karena kalian juga sama saja, asal omong, asal bicara. Kalau Ya, berani sudah nanti malam kau diskusi sama Edis. sadar dulu bro. Kau itu disesatkan Edis. Udahlah. Aduh. Sama saya muncul lewat Tidak ada yang bisa kalahkan Edis debat. Karena dia itu orang gila. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Apa yang disampaikan Bang? Dan Bunda Mila semuanya sehat selalu. Saya support di sini Bang. Saya selalu nonton. Iya Bang, terima kasih. Masya Allah. Sehat-sehat makasih. selalu apalagi. Siap. Salam dari Cikarang. Nah, nanya Pak Iya. Bang sih. Turun ya Bang ya. Oh iya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monseral. Ya, assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya. Silakan. Ini ada Bang Zuma ya. Aku mau nanya, boleh nggak? Tapi jangan Iya. lama-lama Bang ya, ini diskusi. Silakan. Oh, ini Bang Zuma, aku mimpi mengenai mimpi bisa aku nerusin. Mati Mau nanya nih. jadi peramal. Mati jadi peramal Ki Gurunda. Biar minta sedikit. Lepas Nggak boleh. Bang. Ya, Ya, mimpi kalau nggak kenapa boleh nggak apa-apa. mimpinya, Bang? Mimpi basah Bu. Mimpinya, aku mimpi aku kelihatan melihat cahaya dan sebelumnya ada sepertinya ada suara beritahu aku di depanmu ada cahaya. Lalu Itu lampu bila neon di aku- rumahnya Bang. Itu lampu di rumahnya menyala. Bukan? Bukan, ini benaran demi Tuhan. Ini Bang Zuma, aku Muslim ya, aku cuma mau tahu aja. Gimana tuh? Saya tidak bisa nerawang mimpi, Bang. Saya bukan bagian itu. Oh, oke, nggak apa ya, ayo Bang, nggak apa, terima kasih Bang. Ya, tadi malam juga saya mimpi ini Saya aja mimpi Gurunda yang jadi peramalnya, biarin nggak apa-apa. Sudah Bisa ditendang. lagi. Jadi endukun Gurunda. Aduh, macam-macam aja orang ini. Ini abang. Tadi saya dapat DM-nya udah aku bacakan. Katanya saya membahas agama orang lain. Kemudian saya mengolok-olok agama orang lain. Padahal tidak. Saya tidak mengolok-olok dan saya tidak menjelek-jelekan kan tidak, Bang. Menjelaskan. Izin Bang Adon, biar dulu Gurunda ada diskusi. Udah mau masuk duhur ini dikit lagi. Oke, siap. Markut Sel, selamat siang saudara Kristen Muslim. Markut Sel. Oh, Markut Sel. Murah gojek Markut Sel. Dilanjut dulu Dinda Adon. Dilanjut dulu Bunda Rahma. Ada masalah tadi. Oh, iya. Lanjut lagi. Dinda Adon. Dilanjut dulu. Iya. Gimana Dinda? Apa masalahnya yang tadi yang DM itu gimana? Iya, dibilangin saya di DM kan di sini DM-nya. Jabenan bicara ada dengar masalah. Kenapa? Bukan. Saya bicara sama di samping. Lanjut. Oh iya, dibilangin saya itu ngejelek-jelekin agama orang, membahas agama orang. Tidak, saya tidak membahas agama orang. Saya kesini kan membimbing karena ada pertanyaan dan apakah itu jawabannya benar atau tidak? Saya harus membawa dong ke tempat orang yang benar gitu loh, Bang. Begitu. Kenapa harus dia seolah-olah kayak ketakutan gitu loh?
Begitu. Itu kan kayak ketakutan kan. Dia ketakutan, wah ini jangan nanti banyak orang yang ikut sama Adon nih, jangan kayak gitulah. Awal dari kita kan diskusi, bukan ada apa-apa gitu. Diskusi, yang mau diskusi menerima ya udah. Begitu. Adon Islam apa bukan? Saya Islam, alhamdulillah. Oten ya gitu Bang Adon. Ya saya alhamdulillah Islam dari lahir. Tuh. Ini DM ke akun yang gede saya, yang kecil saya di DM semua ini sama orang-orang itu. Ketakutan berarti ya? Ya. Ada rasa takut, terancam gitu. Dia bilang saya harus respect dong gitu. Kita sudah di Amerika, jangan pahamilah agama itu ilegal loh. Ya memang ilegal, ya di sini agama bebas. Ya ketika ada orang bertanya, saya harus menjelaskan dong. Kalau tidak menjelaskan, berarti saya gugur, tidak gugur kewajiban. Tidak menjalankan kewajiban. Tidak menjalankan kewajiban, karena saya punya ilmu. Ada yang bertanya, ya saya jelaskan. Gitu. Betul. Sebentar saya angkat telepon dulu, sabar ya. Silakan dilanjut. Ya, aduh ini nonton lagi dia kemari lagi ntar. Itu yang DM orang Indonesia. Orang tinggal Indonesia. Di Indonesia. Iya, enggak tinggal di Amerika. Kita berteman juga. Tinggal di Amerika. Nah, kita berteman. Tapi ketika ada, apa salahnya? Ketika ada orang bertanya kepadaku tentang agamaku, saya jawab dong, ya kan? Apa itu salah? Tidak salah. Kecuali saya itu mendoktrin, kamu kesini. Ini kayak gini, kamu salah, ini kayak gini. Itu tidak. Saya tidak seperti itu. Dia bertanya, kemudian saya menjawab. Saya lupa ngasih tahu si Bang Adon. Gimana? Saya TikTok ini karena ini bercerita tentang kekristenan, ketuhanan dan lain-lain. Itu saya tidak berteman sama Kristen yang ada di sini. Ada mungkin 1-2 mulai tahu, oh Bunda Mila Amerika benar-benar. Tapi belum ada yang datang ke saya menanyakan, Mel, umpamanya, kok lo ngomong gini, belum ada. Jadi saya memang tidak berteman sama Kristen. Teman saya di TikTok ya orang Indonesia, ya Muslim yang di sini. Tapi suatu saat saya akan bicara, umpamanya ada pertanyaan, karena di sini kan memang masing-masing ya, maksudnya kita nggak perlu ini. Tapi kalau ada yang bertanya datang ke saya, ya saya menjawab. Itu aja. Jadi mereka sampai saat ini ya saya nggak share apa-apa sama teman-teman saya Kristen, karena nggak ada yang datang ke saya, nggak ada, belum ada gitu loh, belum ada. Jadi mungkin suatu saat kalau umpamanya ada yang bertanya, memang saya sengaja nggak begitu dulu. Cuma kalau soal pencarian siapa namanya tuh Saifuddin dan Edis ini, itu saya memang kan kita di sini, saya kan aktif di konsulat, saya aktif di wakilnya embassy ya kalau di sini ya. Kita acara di rumah dubes ya, di rumah konsul kita. Kalau di situ kan Indonesian Women Association apa tuh kan campur Muslim Kristen. Nah itu saya memberanikan diri karena dia tahu saya Muslim. Saya bertanya sama salah seorang pendeta teman saya bilang ini, oh ya dia tahu. Dia malah justru mau bantu saya supaya saya bisa bertemu sama nih orang, karena dia itu jelek sekali di sini, itu image-nya dia tuh jelek sekali karena dia pernah menahan, ini cerita lama nih, pernah nahan paspor anak dan istrinya, walaupun istrinya juga Kristen kalau nggak salah, pernah ditahan sama dia. Akhirnya mereka minta suaka ke konsulat yang ada di Los Angeles untuk pulang ke Indonesia. Jadi si Saifuddin pun di sini tidak disukai sama ini masyarakat Kristen yang ada di sini, seperti itu. Dan saya itu di sini di Komal diskusi Bunda Mila ya, bukan di Komal biasa. Saya berbicara di sini kan Komal diskusi. Ya, tapi maksud saya itu gini, Kang Adon. Untuk menghindari hal-hal yang dia nanti mendatangin Anda, apalagi udah kenal gini, mendingan mereka diblok semua Kristen. Udah saya blok. Ya, blok semua. Jadi dia tidak tahu aktivitas Anda seperti apa. Karena takut aja kalau saya tinggalnya, saya nggak tinggal sama orang Indonesia di sini, nggak ada orang Indonesia di sini, cuma orang putih, orang Latin pun nggak ada di daerah saya, orang Meksiko itu nggak ada di sini, yang ada cuma orang putih, ya pokoknya Amerika, orang Persian, orang Iran yang duitnya ada gitu. Jadi saya nggak khawatir kalau kita ketemu pun itu di daerah yang umum, umpamanya di konsulat, acara-acara atau apa.
Jadi saya benar-benar tidak berteman sama teman-teman kita yang non Muslim di sini karena buat saya nggak ada gunanya. Kecuali kalau mereka bertanya. Nah kalau mereka bertanya, nah saya jawab. Apalagi nanti kalau udah ada buku Ustadz datang ya, nah, itu saya bisa kerjain. Seperti itu. Iya. Saran aja. Demi keselamatan Bang Adon. Iya. Udah saya blok. Oke, lanjut. Bang Sumalah yang nggak telepon. Bunda Rahma, rame ya? Ya, Bun. Ini Bang Al-KTP masih di sini. Mau nanya apa, Bang? Mungkin saya bisa jawab atau apa? Bunda, kalau Ini ada. ya kalau tentang Islam sih saya udah perlu ditanyakan Bunda karena Ya. bagi saya itu agama Udah cukup yang dari Burunda ya? ya, udah sangat terang benerang kalau Bang Juma sampaikan, asal kita mau melembutkan hati. Memang kemarin itu karena belum mengenali Nabi Muhammad aja, Bunda. Kalau udah Jadi, kenal beliau, sosok Nabi Muhammad, I know. Kuncinya Bang Al-KTP kalau kita mau mempelajari satu entah itu agama atau apapun, tanggalkan apa yang ada melekat di kita. Kalau nggak akan terbuka nih hati. Harus menggunakan akal. Itu. Karena Islam itu nggak seperti percaya aja udah jadi, nggak bakal bisa itu. Itu nggak jalan itu konsep itu. Izin Bun, kita sapa dulu Gus Terin. Selamat siang saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih namanya Gus Terin, Bang? Singkatan itu. Oh, singkatan. Apa Ya, itu? Stephen Hah? Rin itu Rindo. Oh, oke. Apa yang disampaikan, Bang? Silakan. Nah, sebenarnya mau ngobrol sama Bunda Mila tuh. Bunda Mila DM saya dibuka dong. Gitu. Siapa nih namanya? Gustin. Ya, saya buka nanti. Ada. Nanti dibuka ya. Nggak bisa di-spill di sini ya? Nggak bisa di. Nanti aja deh kalau udah ini baru di. Karena ratusan, kadang-kadang sampai 400. Perlu waktu memang. Iya. Ya, saya mau nanya di Virginia ada nggak ya saudara-saudara api Muslim di Virginia sana? ada. Oh, di Virginia api. Oh, kalau Iya. api mungkin nggak ada. Kalau orang Islam banyak Virginia. Virginia itu kan dekat Washington DC. Washington DC ya. Siapa di situ? Anda di situ? Enggak, adik saya di sana. Siapa? Perempuan. Iya, perempuan. Nah, kebetulan dia Ke embassy nikah. aja. Dia nikah sama orang sana dan sudah tinggal di sana gitu ya. Ya, Terus detailnya ada tuh di DM saya tuh. Gitu. suruh masuk ke TikTok saya, nanti kenalan di situ. Oh gitu ya. Nanti saya arahin sama siapa dia harus ini. Dia masih Muslim apa udah pindah? Tadinya kan hanya saya aja yang Muslim di keluarga nih. Oh, si Bang ini mualaf. Terus adik saya ajak. Udah gitu dia udah lama lah. Kemudian kayak gitu dia pindah ke sana. Hilang deh. Lost contact dan lain sebagainya. Setahun yang lalu kemarin dia pulang ke sini sama anak-anaknya, saya lihat gayanya beda nih. Gitu. Di Washington DC ada Bunda Sumangkun. Oh gitu ya. Oh, Manado juga itu ya? Dia Manado tapi mualaf. Suaminya juga mualaf. Nah, boleh tuh nanti dikontakin. Bunda Sumangkun enak kok. Maksudnya nggak terlalu nge-push atau apa, paling membicarakan sedikit-sedikit. Udah umur, udah 70-an gitu. Oh, iya. Baik kok orangnya. Oh iya. Jadi di mana-mana ada, tergantung maunya seperti apa. Kita kalau udah di sini, apalagi udah menikah gitu, cuma hidayah yang bisa membawa dia kembali. Ya begitu Bun kira-kira. Sama terus tadi ini sekarang sekedar nambahin aja ya. Karena tadi kan ada yang bertanya masalah mimpi tuh. Jadi kalau mimpi itu dalam Islam itu cuma ada 3. Dan kita itu Muslim itu memang harus percaya kepada mimpi, karena mimpi itu bagian dari akidah Islam itu sendiri. Dan mimpi itu beda dengan keinginan ya. Kalau keinginan atau hayalan itu kan orang kadang-kadang suka menyamakan dengan mimpi. Misalnya saya bermimpi pengen punya ini, itu berarti bukan mimpi sebenarnya, itu saya ingin, itu obsesi, saya ingin nih.
Dan mimpi yang sebenarnya mimpi itu adalah yang terjadi pada saat orang tidur itu ya. Nah ini secara ilmiah juga banyak diselidiki tuh mimpi, karena memang dia punya banyak dampak psikologis gitu ya. Orang ngaco nih Bun. Kenapa harus dikatakan Islam itu harus percaya sama mimpi? Karena banyak ayat-ayat Quran ini yang diturunkan oleh Rasulullah itu yang seperti mimpi yang jelas gitu. Jadi kalau misalnya ada orang Muslim tidak percaya mimpi, ya itu sebaiknya jangan gitu ya. Bahkan Nabi Yusuf sendiri kan dia ada wahyu di dalam mimpinya itu ya. Dan mimpi itu dalam alam itu ini ya. Bang, nanti yang ahlinya mungkin Gurunda atau siapa nanti yang menjelaskan. Saya nggak ngerti kayak gituan, nggak ngerti saya. Enggak, ini sharing aja yang karena tadi ada yang nanya. Siap. Ya ada yang nanya benar tadi benar. Ya. Di mimpi itu ada 3 yang Islam itu. Mimpi itu ada 3. Satu tuh mimpi buruk. Mimpi buruk itu sudah pasti itu dari pengaruh-pengaruh buruk seperti setan, jin yang kafir dan lain sebagainya yang memasuki lewat mimpi. Tujuannya itu membisik-bisik kita, memberikan pengaruh-pengaruh buruk terhadap akidah kita. Dan untuk ini Rasul pernah berkata waspada. Oke Bang. Ya. Waspada. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Siapapun bisa menyerupai. Oke Bang. Setan itu bisa menyerupai kecuali aku katanya sih. Ya, gimana? Izin dulu menyapa. Itu aja ya, Bung, ya. Nanti coba dicek aja DM-nya Bung ya. Oh iya Bang. Makasih. Saya izin turun dulu nih, mau lanjut perjalanan. Banyak ya. Oke ya. Antunun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aciles, apa yang disampaikan Bang? Assalamualaikum. Aciles. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya sama Bunda Mila. Dulu. Haris Akmal. Bun. Ya. Banyak kali fansnya Bunda Mila. Ya silakan Bang. Gambarnya kayak koma ini bukan itu? Saya di Maluku Utara. Oke. Ternate. Muslim apa Kristen? Muslim lah. Oke, alright. Oke. Nggak mau tanya aja. Bagaimana itu perkembangan Islam di Amerika situ? Berkembang pesat sekali, kayak roket meluncur ke atas itu. Begitu ya. Oh, berarti betul yang kita lihat di YouTube itu ya? Betul banget itu. Justru sekarang ini kita orang Islam di masing-masing daerah membeli gereja buat dijadikan masjid, karena kalau kita bangun itu nggak akan pernah bisa, perlu waktu 20 tahun untuk disahkan menjadi masjid atau rumah ibadah. Jadi caranya gimana? Mumpung ini gereja-gereja dijual, ya kita beli. Kadang-kadang harganya murah sekali gitu loh. Oh gitu ya. Jadi doakan aja, mudah-mudahan kita kuat, kita bisa terus bergerak, karena mereka sudah ditinggalkan anak-anak muda. Nggak ada lagi anak-anak muda tuh, udah pada ateis, udah nggak percaya sama Tuhan lagi udah. Oh. Jadi nggak ada yang membiayai gereja-gereja ini, karena gereja-gereja ini kan banyak yang antik tuh, yang udah 100 tahun, 150 tahun. Kalau nggak ada biaya maintenance setiap bulannya mungkin perlu 100.000, nggak dari mana, ya kan? Iya. Gitu. Oke. Ya. Gitu Bang ya. Aciles ya. Bang Suma. Oh iya. Makasih juga. Monitor. Ya, Bang. Kita turunkan Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Bang Suma ada monitor. Rahmat, Kristen Muslim, saudara. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini sekarang jadi ya sapa-sapa ya Bang ya. Aduh, ini lagi mau diskusi Bang. Silakan Bang. Monitor. Silakan ya. Yang satu ini Suara kecil ya. Nggak kedengeran. Bun, si Jack ini di mute dulu Bun. Kenapa dia minta naik baru dia ribut? Kenapa Willy? Iya enggak. Kecil suaranya Willy. Kecil suaramu. Iya kecil Bunda. Bagaimana mau diskusi kalau kecil? Pasti Ya, besarin dong. Noten ini. Ya besarin dong. Iya, soalnya nggak pakai soundcar ini lagi mode kerja kan.
nggak pakai sound card. Oke, Ya, Bang, jadi oke. gini ya, Bunda mau tanya apa? Bang Suma ada monitor nggak? Bang Suma lagi ditelepon. Ada monitor. Silakan, Iya, apa yang disampaikan, Bang? Aku mau bertanya sama Gurunda ini. Coba Ada Gurunda. pertanyaan buat Gurunda. Ya, bentar ya. Oke, lanjutlah dulu. Kalau nanti ntar Bang Suma udah monitor, baru aku masuk. Oke, siap. Oke, kita sapa dulu Jack, Bang Jack, Kristen Muslim Bang Jack. Ojek, Bang Ojek, Bang Jack. Enak mana banyak Warahmatullahi wabarakatuh. apa nak dilihat Oh Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa itu kah laut itu Maaf ya Bunda, salah pencet. Lagi dia dengar tadi pencet. Oh, Bang. Oke, siap. Kami turunkan Bang ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet saudara. Ayo Oten, ada yang mau diskusi, mau naik, mau bertanya, mau ditanya, mau ini mumpung Gurunda ada di atas nih. Ayo. Kuatkan apa pegangan. Jangan sampai terpental ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang. Ya Bunda, sama Bang Zuma, saya kangen banget nih sama Bang Zuma. Saya Muslim, saya kangen, saya pengen buat masukan lagi. Kiranya untuk diskusi seperti yang dulu kala, saya sangat kangen banget itu Bang Zuma. Dan saya memperhatikannya, mendengarkannya, mendapatkan banyak hikmah. Mohon kiranya ada moderator atau hostnya agar disusun rapi lagi ini untuk diskusinya. Makasih, gitu aja. Ya, siap. Terima kasih. Nanti disampaikan ya Bang ya. Bun, lanjut Bun. Alsem Trans. Selamat siang. Assalamualaikum Muslim Kristen. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Sebenarnya saya pengen ngobrol sama Bang Zuma, cuman Bang Zuma lagi itu ya. Bukan waktu ngobrol-ngobrol Bang, ini diskusi. Gurunda mau diskusi. Iya, cuman mau ada perlu sedikit, mau ada pertanyaan sedikit sih. Coba kita tampung dulu aja ya pertanyaannya gimana, biar Bunda Rahma yang tampung dulu, nanti disampaikan. Iya, biar saya mute dulu ya, nunggu Bang Zuma apa gimana? Nggak usah, disampaikan aja di sini, nanti kita catat pertanyaannya apa. Soalnya gua nggak tahu jawabnya apa Bun. Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Namanya dipalsu-palsuin kayak nama Oten, kupikir Oten. Asli nih Bunda, asli dikasih orang tua 7 hari 7 malam mungkin mencari nama saya nih. Oh ya Allah. Oke Bang, keren. Lanjut. Iya, saya pun sekolah di pesantren juga. Cuma kalau namanya Ustadz Joni agak janggal orang nyebutnya. Iya. Makanya aku bilang nama Oten Bang. Lanjut. Iya. Saya terima kasih setelah bisa naik ke Komal Pak Bu Mila ini, Bunda Mila Amerika ya. Dan saya sering mengikuti Bunda ini. Ya, saya sering juga mengikuti Bunda dengan Ustadz PI, dengan yang lain-lain. Alhamdulillah kita nampak walaupun Bunda di luar negeri luar biasa supportnya untuk teman-teman di Indonesia. Dan saya juga follow itu akun Bunda dan mudah-mudahan bisa komunikasi nanti. Mudah-mudahan bisa komunikasi dengan Bunda dengan nanti kan. Iya. Kemudian karena ada Bang Zuma di sini, saya lihat tadi ada yang ulang tahun Bang Zuma, apa betul? ada bikin. Assalamualaikum.
kayak ulang tahun itu Bang Nanti Zuma. disampaikan Kalau itu Bang Joni. Iya. Ya. Iya, kalau ya saya ucapkan selamat ulang tahun dan semoga tapi semakin lama semakin berkembang dan semakin banyak bisa untuk membantu para mualaf untuk bisa lebih mendekatkan lagi kepada Islam. Amin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga juga teman-teman yang berjuang ini tetap semangat dan terus berjuang. Kami yang tidak bisa berbuat seperti itu, kami mendoakan dari belakang dan kami support. Lebih penting ya. Iya, semoga disehatkan selalu, dimudahkan selalu, dan semoga Oten-Oten banyak dapat hidayah melalui teman-teman apologet Islam Indonesia. Ya. Itu saja host, saya boleh diturunkan. Saya terima kasih ya sudah masuk. Silakan Oke, Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi tuh? Agus, Bang Agus. Tolong yang Kristen yang naik ya, yang Assalamualaikum. kalau yang Muslim, Bro. dulu. Sebentar Bang, yang aduh submit dulu. Tolong yang naik itu yang Kristen saudara. Ini bukan masanya silaturahmi, bukan siapa menyapa, bukan jumpa fans ya. Fansnya Bunda Mila naik semua ini. Mati meja. Ampun dah, maaf sekali Gurunda ya Allah. Aduh ampun dah aku dimarahin lagi. Bunda ini udah terkenal di alam jaga TikTok ya, dunia maya dan dunia goib ya teman-teman. Bunda Rahma, aku jangan dimarahin ya Bunda Rahma, nanti di boykot lagi. Enggak lah Bun. Silakan Bang Agus. Bang Agus, ayo Bang, cepat Bang ngomongnya. Ngefans sama Bunda Mila kan? Ayo. Siap Bun. Kau tahu Bunda? Bagaimana kabarnya Bunda Mila? Alhamdulillah, Itu kan? sehat selalu. Mama Alhamdulillah. Maaf, nanti naik lagi ya. Ini Gurunda lagi mau cari Oten dulu nih, ya Bang Agus ya. Siap Bun. Terima kasih bisa gabung. Salam. Iya Bang, terima kasih. Saya turunkan ya. Assalamualaikum. Turun, silakan Bun. Siap. The Tiger, awas loh kalau kamu Muslim juga. Oten ya, The Tiger. The Tiger. Iya, The Tiger, Muslim Kristen. Biasanya dia nyamar-nyamar nama Oten Bun biar kita naikkan. Oke. Begitu kan? Turun dia, berarti dia Muslim. Mohon maaf ya saudaraku, karena ini kita mau diskusi. Ini siapa nih satu lagi? Alfa siapa? Kebenaran. Pada kebenaran. Tadi si ini kabur si kebenaran. Ini Oten nih. Ini kupastikan Oten namanya. El Tarigan Kristen. El Tarigan Kristen toh? Selamat menjelang siang, Kristen. Mantap saudara, dari tadi kami tunggu. Oke, silakan Bang. Apa itu? Apa yang kita diskusikan? Mau bertanya, mau diskusi, judulnya Mesias palsu. Tabe Gurunda monitor Ki. Oke, jadi kita bicara judul begitu. Yang kita diskusikan judul ini. Boleh Bang. Oke, silakan. Anda yang memberikan narasi, saya tanggapi atau seperti apa? Gurunda? Iya. Tabe. Ya. Bismillah. Oke, cek suara saya kedengaran. Ada Gurunda ada. Iya. Jadi berbicara mengenai Mesias. Kalau di Islam itu kan sudah final. Berbicara mengenai Mesias itu Nabi Isa alaihissalam al-Masih, seorang nabi yang diutus oleh Allah, seorang rasul diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Beliau diberi kemudian ketetapan, diberi hikmat untuk mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel sebagai penyampai firman kepada Bani Israel. Jadi Al-Masih dalam Al-Quran itu sudah final. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billah
wa rasulih. Jadi diterangkan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah sosok Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Beliau adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Al-Quran surah An-Nisa ayat 171. Nah, sedangkan dalam pengajaran Nabi Isa dalam Al-Quran tidak pernah berpesan akan datangnya Nabi Isa palsu sebagai penyesat. Berarti dalam hal ini umat Islam tidak punya kewajiban untuk mencari Nabi Isa palsunya. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran konsep Nabi Isa palsu, itu enggak ada. Jadi tidak ada kewajiban untuk mencari Nabi Isa palsu. Sedangkan di dalam pengajaran Bible, Yesusnya berpesan agar waspada kepada Yesus palsu. Misalnya di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, kata Yesus, jangan kamu ikuti mereka, jangan kau percaya kepada mereka. Nah, jadi menurut Yesus ada Yesus palsu yang datang kepada muridnya angkatan pertama dan berkata, akulah dia. Nah, saya melihat saudara di dalam prosesi penangkapan terhadap oknum yang nantinya disalib, oknum ini mengaku Yesus dan oknum ini berkata, akulah dia. Kesimpulan saya sebagai seorang muslim, Yesus palsu penyesat yang dikatakan Yesus agar diwaspadai, itulah dia yang ditangkap dan yang disalib dan yang disembah oleh saudara kami Kristen hari ini. Silakan, mungkin bisa ditanggapi, silakan. Halo? Tidak ada suara tak? Ya, baru ada sekarang. Enggak, tadi saya sudah persilahkan untuk... Oh, silakan Bang, Tarigan, silakan. Oke, udah dengar suara saya? Oke. Iya. Oke, terima kasih Abang Juma diberikan kesempatan. Saya tadi telah mendengar pemaparan dari Bang Juma, saya menghargai setiap pandangan, tapi saya harus katakan bahwa kita sangat berbeda dalam pandangan ini, dan itu sangat normatif sekali. Karena kalau kita memiliki pandangan yang sama, maka kita akan memiliki keyakinan yang sama pula. Jadi jelas bagi kami bahwa yang disalib itu sesuai dengan tertulis, yaitu keempat Injil itu, keempatnya mencatat tentang penyaliban Yesus, dan dia bukanlah Mesias palsu. Lanjut. Iya. Kalau dia bukan Yesus palsu, lalu siapa yang memenuhi ramalan atau nubuat Yesus yang berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku, berkata akulah dia. Artinya penyesat ini bernama Yesus. Penyesat ini bukan Yesus, tapi memakai nama Yesus. Dan bukan Yesus, tetapi dia berkata, akulah Yesus, akulah dia. Berarti harus ada tokoh yang muncul yang bukan Yesus, tetapi memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, dan ada pengikutnya. Harus. Karena itu perkataan Yesus. Harus ada orang yang muncul sebagai penyesat memakai nama Yesus Kristus dan berkata, akulah Yesus Kristus. Dan kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus palsu yang bernama Yesus ini dan bergelar Kristus ini dan yang berkata akulah Yesus ini harus memiliki pengikut banyak. Kalau itu bukan Yesus yang Anda ikuti dan Kristen bukan yang orang banyak ini, lalu siapa? Silakan. Oke, terima kasih. Oke, kalau saya coba ikuti logika pikir Bang Juma, dia berkata bahwa
suatu hari akan ada penyesat dan mengaku bahwa dia Yesus. Nah, dalam konteks kekristenan, saya dengar dalam Islam pun bahwa Isa datang kembali. Kalau kita bawa logika pikir seperti ini, maka pandangan teologis yang mengatakan bahwa Yesus datang kedua kali itu pun itu wajib ditolak juga. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada logika pikir dari Bang Juma, artinya tidak ada satupun ya yang bisa dikatakan atau dalam tanda kutip harus dicurigai dong bahwa dia adalah Mesias yang telah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Ya, lanjut. Ya, kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa ketika dicoba untuk ditangkap oleh orang-orang kafir pada zamannya, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Al-Quran menarasikan itu dalam surah An-Nisa ayat 158, bahwa aku mengangkat Nabi Isa setelah mengalami ancaman pembunuhan. Dan lagi-lagi kalau itu yang kita bahas, di dalam khutbah Petrus pun diterangkan hal yang sama. Dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33, bahwa Yesus itu diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim, oleh tangan kanan Tuhan, dan yang disalib ini dijadikan menjadi Kristus, menjadi Tuhan bagi orang-orang angkatan jahat. Berarti ada dua Yesus di sana yang terurai berdasarkan khutbah Petrus. Nah, yang menjadi permasalahan ini adalah ketika Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Berarti penyesat ini datang kepada murid Yesus. Berarti harus ada tokoh yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus. Dan ternyata itu palsu. Satu-satunya kandidat yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus adalah dia yang keluar dari kubur. Sebelum dia keluar dari kubur, mengalami penangkapan. Sebelum dia ditangkap, dia mengaku, akulah Yesus, akulah dia. Di sini, letaknya itu di situ. Karena kalau kita melihat di dalam khutbah Petrus, kisah Para Rasul 2, Petrus menceritakan tentang nubuat Daud, bahwa anaknya, keturunannya, tunas Daud ini, jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggalkan di alam kubur. Berarti nubuat ini harus tergenapi. Terangkat dia naik ke langit, tidak ditinggal di alam kubur, dan dia tidak mengalami kematian. Sedangkan ada yang mati, yang mati inilah yang kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh angkatan jahat, untuk angkatan jahat. Kan seperti itu. Maka saya katakan harus ada tokoh yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus. Siapa kandidat itu yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus? Contoh misalnya nih, contoh ketika dia datang lalu menampakkan diri, lalu diceritakan Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua murid tersebut dalam rupa yang lain. Nah, dari mana si Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ini pertanyaan yang serius. Berarti harus ada tokoh yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus. Nah, siapa tokoh itu? Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Dari satu hal, saya pendapat dengan Bang Juma bahwa suatu hari nanti bahwa akan ada orang yang mengaku-ngaku Mesias, tapi sesungguhnya Mesias palsu. Tapi ketika kita mengarahkan Mesias palsu itu tentang Yesus yang kami imani disalib, yang dimana 4 Injil mencatat kepada itu, tentu saja ini bisa dikatakan teori pemaksaan. Ya, itu yang kami pahami. Ya, kalau Bang Juma memahami seperti itu silakan saja. Itu sebabnya kita berbeda. Ya, jadi kalau dibilang teori penyalipan, pembangkitan, semua itu adalah Mesias yang lain, menurut kami sungguh sangat tidak berdasar, hanya asumsi belaka. Silakan.
Iya. Jadi saya kasih data. Lukas 21 nomor 8. Yesus berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu. Nah, sekarang Yesus yang datang kepada Kristen itu berbeda dengan Yesus yang datang kepada